Legend of the Great Sage, Chapter 1421. Suara derap kaki kuda mendekat dan debu beterbangan di mana-mana. Sekelompok gangster berkuda bersiul dan mengelilingi mereka. Wajah mereka penuh kekaguman dan hasrat. Gu Yanning tersenyum lebar kepada mereka. Seketika, beberapa gangster berkuda teralihkan perhatiannya dan jatuh dari kuda mereka. Mereka menjerit kesakitan dan mengumpat. Sambil tetap tersenyum, dia bertanya kepada Little N dengan suara rendah, apakah kamu berubah pikiran? Pada saat itu, seorang pemuda bertelanjang dada dan penuh tato menunggang kudanya ke depan dan berkata dengan nada merendahkan, dari mana kalian berdua, Nona? Apakah kamu ingin aku mengantarmu? Little N mengerutkan bibirnya dan berkata kepada Gu Yanning, menurutku apa yang kamu katakan masuk akal. Selain itu, Kun Peng terlalu menarik perhatian. Mengapa kita tidak berkompromi? Gu Yanning tersenyum main-main, kompromi. Kita akan jalan kaki. Seorang gangster berkuda mengeluarkan parang dan berteriak, hei, gadis, bos kami sedang berbicara padamu. Gu Yanning memutar matanya, itu namanya makan. Lebih atau kurang? N kecil tersenyum dan pemimpin gangster berkuda itu tercengang. Para gangster berkuda yang berisik itu terdiam dan menatapnya dengan penuh kekaguman. Yang terdengar hanyalah desiran angin. Mereka merasa jika mereka bisa mendapatkan senyumannya, mereka akan rela mati. Gu Yanning berpura-pura marah dan berkata, hei, ini keterlaluan. Aku tidak yakin. Little N menggesekkan jari telunjuknya dan api sama di tulang putih melonjak keluar tanpa suara. Api itu mewarnai gurun kuning menjadi warna putih pucat. Para gangster berkuda dan kuda-kuda mereka terbakar dan meleleh menjadi api putih pucat. Pelana dan pakaian jatuh di seluruh tanah. Hanya pemimpin gangster berkuda yang tersisa. Dia menjadi pucat karena ketakutan. Iblis. Ia memacu kuda di bawahnya sekuat tenaga. Namun, kuda itu tampak tertegun dan tidak bergerak sama sekali. Little N menunjuknya dan seluruh api sama di tulang putih berkumpul di tubuhnya. Daging dan darahnya terkelupas, hanya menyisakan tulang-tulang putih. Dua api menyala di rongga matanya. Ia menumbuhkan cakar, taring, dan tanduk yang tajam dan berubah menjadi iblis kerangka. Selama masa kesusahan, untuk melawan guntur kesusahan, semua instrumen tulang putihnya rusak parah. Terutama rangkaian tasbih tengkoraknya, tidak ada satupun yang tersisa. Itu memiliki dampak besar pada kekuatan tempurnya. Namun, ini juga bagus. Dia bisa langsung memadatkan skeleton demon dengan kualitas lebih tinggi. Dia mengepalkan tangan kanannya. Setan kerangka di punggung kuda tiba-tiba menyusut hingga seukuran kepalan tangan. Ia berlari kencang melintasi gurun Gobi sebagai pengintai. Dia dengan lembut membelai kuda yang tercengang itu dan menempa kembali tulang dan dagingnya. Dua nyala api samar menyala di kedalaman matanya saat dia dengan patuh berlutut. Saat ini, Gu Yanning telah menyelesaikan penghancuran mayat-mayat itu. Dia mengaktifkan angin api neraka untuk mengubah semua sisa-sisa geng kuda menjadi abu dan menyebarkannya ke angin. Bagus sekali. Aku bisa bercocok tanam di atas kuda, asalkan tidak terlalu bergelombang. Setelah beberapa saat, mereka berdua menunggang kuda yang sama dan berlari kencang melintasi padang pasir yang tak berujung. Kuku kuda itu menendang debu, dan kuda itu sama sekali tidak tampak lelah. Ia juga sangat stabil saat menuju ke Sekte Wan Xiang yang berjarak 100.000 mil. Di Gua 100 Ramuan, Ruan Yaozu teralihkan perhatiannya. Rusa 9 warna itu berkata, jika kau ingin pergi, pergilah. Pikiran Ruan Yaozu sudah bisa ditebak, dan wajahnya agak memerah. Kemana aku akan pergi? Li Qingshan yang malang. Dia tidak punya teman atau sahabat, dan dia sendirian. Dia bahkan tidak punya pelindung saat dia melewati kesengsaraan. Jika dia gagal, dia pasti akan disambar petir sampai mati. Dia mengulanginya dengan penuh kebencian, disambar petir sampai mati. Petik 2. Ekspresi Ruan Yaozu menegang. Jangan bicara omong kosong. Dengan temperamen dan kultivasinya, bagaimana mungkin dia bisa gagal dalam kesengsaraan? Saat dia berbicara, dia juga merasa sedikit tidak percaya diri. Hal ini karena kesengsaraan petir bukanlah sesuatu yang dapat diukur. Terkadang, semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin ganas kesengsaraan petir yang dialaminya. Seorang pelindung yang kuat tidak hanya dapat memastikan bahwa orang yang mengatasi kesengsaraan tidak akan diganggu oleh kekuatan eksternal, tetapi juga memberikan sang kultivator kesempatan ekstra untuk bertahan hidup setelah gagal melewati kesengsaraan. Kalau begitu, mari kita pergi melihatnya. Aku tidak pergi. Mengapa? Jauh dari mata, jauh dari pikiran. Ucap rusa 9 warna itu dengan sangat kesal. Baiklah, kalau begitu kamu yang urus rumah. Roh yang Ruan Yaozu langsung meninggalkan tubuhnya. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh bunga-bunga hijau, lengan bajunya berkibar, ikat pinggang gioknya berkibar, dan rambutnya dihiasi dengan bunga-bunga. Dia tampak seperti peri. Dia bergegas keluar dari kebun herbal, dikelilingi oleh lautan luas. Kemana dia harus pergi untuk mencari keberadaan Li Qingshan? Dengan pikiran di benaknya, roh yang memercikkan cahaya hijau ke seluruh pulau. Di bawah cahaya itu, tanaman di pulau itu tumbuh subur, menyemburkan bintik-bintik cahaya hijau seperti kunang-kunang dan berkumpul ke arahnya, menceritakan semua yang telah terjadi di pulau itu. Dengan demikian, dia menentukan arah yang ditinggalkan Li Qingshan, berubah menjadi cahaya hijau, dan terbang secepat kilat. Dalam sekejap, dia mendengar suara guntur samar-samar. Sebaliknya, dia sedikit ragu. Dia tidak memintaku untuk melindunginya. Aku khawatir tidak pantas bagiku untuk terburu-buru seperti ini. Aku bahkan mungkin mengalihkan perhatiannya. Ada juga sedikit rasa malu, merasa bahwa dia agak terlalu peduli padanya. Meskipun itu karena kebaikan, tidak baik jika orang lain salah paham padanya. Meskipun tidak ada orang lain di sini. Mengapa aku tidak diam-diam pergi dan melindunginya? Jika dia berhasil melewati kesengsaraan, maka aku akan diam-diam mundur. Bukankah ini yang terbaik dari kedua dunia?
Maka, ia pun mengambil keputusan dan segera mulai menghilang, bersembunyi di antara langit dan bumi. Napasnya pun menyatu sepenuhnya dengan alam, tanpa jejak. Mengolah kitab alam surgawi, dia sangat pandai menyembunyikan dirinya. Terlebih lagi, dia berada dalam kondisi roh yang. Bahkan para kultivator roh yang dengan tingkat kultivasi yang sama akan merasa sulit untuk menemukan jejaknya, dan itu bahkan tidak memengaruhi penerbangannya. Dia hanya menurunkan ketinggian terbangnya, dan segera dia mendekati tempat di mana kesengsaraan itu berada. Hei, bagaimana mungkin kesengsaraan surgawi keempat bisa begitu dahsyat? Pemandangan di depannya sungguh mengejutkannya. Lautnya bergolak dan ombaknya dahsyat. Daerah laut ini tidak dalam, tetapi bergolak sampai ke langit dan bumi. Dan di awan kesusahan di atas kepalanya, petir yang dahsyat datang silih berganti, jauh melampaui imajinasinya tentang kesusahan surgawi keempat. Ketika dia mendekat, dia semakin terkejut, karena dia melihat dengan jelas pedang petir terbang di awan kesengsaraan. Ini adalah guntur kesengsaraan yang diringkas menjadi senjata. Bagaimana guntur kesengsaraan dapat mengembun menjadi senjata di kesengsaraan surgawi keempat? Ruan Yaozu berkata dengan heran. Dia belum pernah melihat guntur kesusahan mengembun menjadi senjata bahkan ketika dia melewati kesusahan surgawi kelima. Kakak senior tertua pernah menemukan palu besar yang mengembun dari guntur kesusahan, dan dia hampir dipukul sampai mati. Dan ini baru kesusahan surgawi keempat. Jika bagi orang biasa kesusahan surgawi yang keempat hanyalah ujian rutin, maka kesusahan surgawi keempat di depannya ini bagaikan surga yang sedang murka dan ingin membunuhnya. Dan ketika dia melewati kesusahan surgawi yang keempat, dia merasa hangat dan penuh kasih sayang, seolah-olah surga sengaja membiarkannya pergi. Ini juga merupakan manfaat besar dari mengolah kitab alam surgawi, yang membuatnya lebih mudah melewati kesusahan tersebut. Dia akan baik-baik saja, kan? Dia tidak bisa menahan rasa khawatir, dan bahkan sedikit takut, jadi dia mempercepat langkahnya dan dengan cepat mendekati pusat awan kesengsaraan. Setelah melewati gunung ombak, dia tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Ledakan, petir itu menyinari lautan dan langit, menyorot sosok agung yang berdiri di laut dunia, meraung dan bertarung dengan surga. Mungkinkah itu semacam sihir? Dia merasa sedikit gelisah, jadi dia mendekat sedikit lagi, hingga dia tidak bisa mendekat lagi, atau dia akan menarik guntur kesengsaraan. Dia sudah harus menatap sosok agung itu dengan ekspresi tidak percaya, tetapi semua yang ada di depannya memberitahunya sebuah fakta sederhana. Qingshan, jadi kamu adalah monster. Chapter 1422. Li Qingshan saat ini sedang fokus menangkal malapetaka surgawi, jadi dia sama sekali tidak menyadari semua ini. Mata merahnya menatap pedang petir yang bergerak menembus awan gelap. Dia tidak cukup berpengetahuan untuk mengenali apa itu, tetapi secara naluriah dia merasakan ancaman besar darinya. Guntur dan kilat bercampur baur di antara laut dan langit, bahkan gempa susulan yang paling kecil pun setebal seember air. Puluhan ribu petir menyambar bersamaan, dan cahaya yang menyala-nyala bersinar menembus ombak dan dasar laut, menghadirkan pemandangan yang tak tertandingi. Di tengah petir itu adalah Li Qingshan. Gemuruh, raungan yang memekakkan telinga itu menghancurkan laut, tetapi dalam sekejap, itu memberi orang ilusi ketenangan. Kabut putih berkabut itu menyilaukan, dan itu mengelilingi sosok Li Qingshan saat ia berjuang melawan kesengsaraan surgawi, mengaburkan batas antara dewa dan iblis. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Ruan Yaozu seolah melihatnya sedang duduk di singgasana tinggi di antara awan, mengendalikan petir dan kekuatan ilahiyahnya bagaikan penjara. Siapakah kamu sebenarnya? Atau lebih tepatnya, apa sebenarnya Anda? Tubuh iblis Li Qingshan tampaknya tidak mampu menahan kesengsaraan surgawi yang begitu mengerikan. Dia terhuyung-huyung dan setengah berlutut di laut, menundukkan kepalanya yang sombong. Tetapi pedang petir itu terbang dalam sekejap dan menebas kepalanya. Mengaum, Li Qingshan mengangkat kepalanya dan meraung, ganas dan penuh kekerasan. Ombak meninggi, angin kencang bertiup, dan auman harimau mengguncang langit dan bumi. Raungan harimau menghentikan momentum pedang petir, dan petir menjadi semakin kuat, bersumpah untuk tidak berhenti sampai kepala Li Qingshan terpenggal. Dan di langit yang penuh dengan awan kesusahan, petir baru berkumpul, dan bahkan ribuan bola petir yang berkedip-kedip jatuh. Jantung Ruan Yaozu langsung berdebar kencang, dan untuk sesaat, dia tidak peduli dengan identitas dan ras Li Qingshan. Dia siap bertindak kapan saja. Dia datang untuk membantu melindunginya, dan semuanya harus menunggu sampai kesengsaraan surgawi berakhir. Kalau tidak, jika dia meninggal di sini, apa artinya itu? Tetapi dalam situasi berbahaya seperti itu, dia benar-benar ragu apakah dia bisa menyelamatkannya. Menyerap, Li Qingshan merentangkan lengan keranya. Tangan kirinya membentuk sangkar, dan dia menggunakan kemampuan sihir bawaan iblis kera untuk membekukan pedang petir di dalam kehampaan. Dia memukul lagi, dan kekosongan itu retak dan pedang petir itu melayang kembali. Menerima hentakan itu, dia terjatuh ke belakang. Sambil memutar badannya, ia melemparkan dirinya ke laut dan berubah menjadi seekor kura-kura raksasa. Petir kesengsaraan terus-menerus membombardir cangkang kura-kura, tetapi seolah-olah cahaya dipantulkan pada cermin, memantul kembali dan bersinar terang. Ruan Yaozu juga tercengang oleh kemampuan ilahinya yang tak terbatas. Apakah iblis biasa begitu kuat? Tidak heran dia sama sekali tidak takut pada Shen Yusu. Jika ini pertarungan yang adil, bagaimana mungkin Shen Yusu bisa menjadi lawannya? Namun, tampaknya dia tidak perlu melakukan apapun untuk saat ini. Di dalam tempurung kura-kura, Li Qingshan terkekeh. Terkadang, menjadi seorang pengecut terasa menyenangkan. Namun, antara laut dan langit, sambaran petir saling bersilangan, meninggalkan jejak bayangan yang rumit dan mendalam. Pedang petir menyerap hampir semua petir yang terpantul dan menjadi lebih besar dan lebih menyala, bentuknya menjadi lebih jelas dan tajam. Li Qingshan berpikir, benar saja, kesengsaraan surgawi yang dahsyat yang menguji semua kultivator tidak dapat dilawan dengan mudah.
Namun, dia masih sangat santai. Jika ancaman terbesar dari kesengsaraan kali ini adalah pedang petir, maka pedang petir tidak akan mampu menghentikannya. Itu tidak cukup untuk membunuhnya. Pada saat ini, jiwa baru lahir dalam tubuhnya bergerak sedikit. Senyuman itu memperlihatkan senyum jahat. Itu adalah penampilan Li Qingshan dan senyum Li Qingshan, tetapi tampaknya telah memadatkan semua kebencian di dalam hatinya. Ada masalah dengan pengoperasian dunia miniatur, dan lapisan-lapisan pikiran jahat mulai bermunculan. Pikiran Li Qingshan terganggu. Petir menyambar, dan pedang petir memenggal kepalanya, yang terguling ke laut. Di udara, dia mengumpat, sial. Ledakan. Kepala itu terbentur ke laut, menimbulkan gelombang besar, dan tenggelam ke dasar. Tubuh Li Qingshan masih bisa bergerak. Ia buru-buru mengulurkan kedua tangannya. Petir menyambar, saling bersilangan, dan tangannya patah di udara, jatuh ke laut dengan suara keras. Tubuhnya yang agung terkoyak bagai tanah longsor, jatuh ke laut sepotong demi sepotong. Qingshan, Ruan Yaozu tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Beberapa saat yang lalu, dia tampak agung, tetapi pada saat berikutnya, dia terpotong-potong. Perubahan yang mengejutkan seperti itu sulit diterima. Apakah dia mati begitu saja? Namun, guntur kesengsaraan tidak berhenti. Petir menyambar, dan dia melihat Li Qingshan yang lain berdiri di kehampaan. Tubuhnya tembus pandang, dan rambutnya yang panjang terurai. Jubah hitamnya berkibar, dan matanya bersinar dengan cahaya merah yang jahat. Dia tersenyum mengerikan, memperlihatkan mulutnya yang penuh dengan gigi tajam. Guntur kesusahan juga menargetkannya. Sosoknya tidak menentu dan tidak jelas, hampir secara naluriah menggunakan semacam teknik melarikan diri yang sangat brilian, menerobos petir. Bahkan pedang Guntur tidak dapat dengan mudah menguncinya. Apa itu? Ruan Yaozu sangat tidak yakin. Dia belum pernah mendengar tentang Naschen Soul yang aneh dan jahat seperti itu. Itu seperti Heavenly Devil yang legendaris. Namun, iblis surgawi hanya akan muncul saat seorang kultivator menjadi abadi atau dewa. Pada saat itu, iblis batin akan berada di luar, dan 5 yin akan terbakar, membuka kait misterius langit dan bumi. Iblis surgawi akan turun, dan mereka akan menggunakan sihir tanpa henti untuk mencegah orang-orang mencapai Dao. Itu adalah eksistensi yang bahkan lebih berbahaya daripada guntur kesengsaraan. Mungkinkah itu iblis 5 yin? Agar dapat bertahan hidup dari 6 kesengsaraan surgawi, dia telah mempelajarinya secara mendalam. Ketika roh yang berubah menjadi roh primordial, akan muncul setan batin, dan pikiran akan terguncang, melahirkan 5 setan yin. Namun, mereka masih merupakan jenis iblis batin yang sama. Berdasarkan tubuh kultivator, mereka tidak memiliki tubuh fisik, jadi mereka tidak akan memiliki manifestasi seperti itu. Terlebih lagi, baik iblis 5 yin maupun iblis surgawi, mereka bukanlah perlakuan yang seharusnya diterima oleh para kultivator yang belum menjadi abadi. Jika tidak banyak orang yang bisa menjadi abadi. Legenda mengatakan bahwa semua iblis surgawi adalah inkarnasi dari Dewa Iblis Langit Kebebasan Agung. Jika mereka berhadapan dengan seorang kultivator jiwa baru lahir kecil, tidak akan ada cara untuk menghadapinya, dan mereka pasti akan mati. Langit Kebebasan Agung, Kitab Kebebasan, mungkinkah itu jiwa baru lahirnya? Bayi iblis menatap lautan yang bergolak dan tersenyum mengerikan. Jangan pura-pura mati. Aku tahu kau masih hidup. Bangun. Dia masih hidup. Ruan Yaozu senang, tetapi dia juga penuh keraguan. Dia menatap bayi iblis di langit. Mungkinkah itu wujud aslinya? Teriakan burung Phoenix menembus angkasa, dan laut pun berubah warna menjadi sangat indah, seakan-akan terbakar. Burung Phoenix mengembangkan sayapnya, menerobos lautan, dan terbang tinggi ke angkasa. Li Qingshan menatap bayi iblis itu dengan heran. Ia merasa seperti sedang berbicara pada dirinya sendiri tadi, tetapi ia tidak dapat mengendalikannya. Seolah-olah ia sedang berbicara dalam tidurnya. Perasaan ini terlalu aneh. Dia tidak pernah tahu bahwa mengolah kitab kebebasan akan menghasilkan hal yang aneh. Sebuah klon cermin yang jahat dan gila yang memiliki kesadarannya sendiri. Kau benar-benar makhluk sialan. Sang bayi iblis mengumpat dan terbang mendekat. Li Qingshan mengulurkan tangan dan meraih, tetapi jiwa baru lahir menyatu ke telapak tangannya. Segera setelah itu, pedang petir datang menebas, dan sirkulasi dunia kecil itu tiba-tiba menjadi lamban. Kali ini, Li Qingshan sudah siap. Dia mengepakkan sayapnya dan berbalik, melewati petir itu. Masih ada luka pedang yang mengerikan di depannya, dari bahu kanannya hingga pinggang kirinya. Luka itu mengeluarkan bau terbakar, dan bahkan kekuatan hidup burung Phoenix yang kuat tidak dapat menyembuhkannya. Bayi iblis itu tertawa terbahak-bahak. Sungguh menyedihkan. Kau ingin naik ke 9 surga hanya dengan sedikit kemampuan ini. Lebih baik kau mati di sini. Tawa dan nada bicaranya persis sama dengan tawa Li Qingshan. Bahkan, lebih mirip tawa Li Qingshan daripada tawa Li Qingshan. Naschen Soul, hancurkan diri sendiri. Dia tidak peduli dengan cedera. Dia memutuskan dan memilih untuk menghancurkan Naschen Soul-nya sendiri. Chapter 1423. Ledakan. Dengan latar belakang awan rendah dan kilat yang saling terkait, Li Qingshan dan bayi iblis saling berhadapan di udara. Seolah-olah mereka sedang melihat cermin yang terdistorsi. Karena tubuhnya adalah tubuh Dewa Iblis, bayi iblis itu tampak lebih seperti Li Qingshan. Kata-katanya lebih seperti berbicara pada dirinya sendiri. Sebelum ia bisa membantah, petir menyambar di belakangnya dan pedang petir itu menembus awan dari laut. Di tengah ledakan dahsyat itu, Li Qingshan mengepakkan sayapnya dan menghindar dengan keadaan menyedihkan. Bulu-bulu jatuh dari langit dan luka mengerikan lainnya muncul di tubuhnya. Ledakan, 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 ledakan. Pedang petir berkobar terus-menerus menusuk maju mundur, meninggalkan kilatan petir yang bersilangan dan membelah kekosongan menjadi berkeping-keping. Li Qingshan terkunci dan tidak bisa melawan sama sekali.
Sirkulasi dunia kecil terkadang cepat dan terkadang lambat. Ki iblis kacau dan tak terkendali, jatuh ke dalam kekacauan di bawah pengaruh bayi iblis. Ia merasa seolah-olah tubuhnya telah memanjang dan anggota tubuh yang berkeliaran telah tumbuh keluar. Sensasi anggota tubuh ini tersalurkan bahkan lebih cepat, begitu cepatnya sehingga kesadarannya tidak dapat bereaksi. Perubahan kecil pada satu bagian akan memengaruhi seluruh tubuh, dan ia sama sekali tidak dapat mengendalikannya. Ia bagaikan boneka Fudo yang dibuat khusus untuknya dan dapat bergerak bebas. Boneka itu terus-menerus mengutuknya. Dalam sekejap, luka-luka pedang bersilang di sekujur tubuhnya dan tulang-tulang putih terlihat. Lengan kanannya putus di siku dan tulang belakangnya terlihat di luka di pinggangnya. Dia berlutut di laut dengan air laut yang deras hingga ke dadanya. Yang lebih buruk lagi adalah sayap di belakangnya hancur berkeping-keping oleh petir, membuatnya sulit untuk menghindari serangan berikutnya. Situasinya menjadi lebih buruk saat kehendak kematian mendekat. Bayi iblis itu mencibir dingin, lihatlah penampilanmu yang menyedihkan, mengatakan bahwa hanya 4 kesengsaraan surgawi yang dapat menghancurkanmu di atas 9 surga. Mengapa kamu tidak berlutut dan menerima nasibmu? Diam, geram Li Qingshan dengan marah. Kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri sekarang, jadi bagaimana kamu bisa mengendalikanku? Pedang petir mengumpulkan petir dan menyerang Li Qingshan terus-menerus. Bayi iblis itu bahkan tidak perlu menghindari petir itu sekarang. Dia hanya meletakkan tangannya di pinggangnya dan mengangkat hidungnya ke langit, tampak sangat sombong. Ruan Yaozu tidak dapat mengerti. Bahkan 5 iblis yin hanya dapat menggunakan 5 kekhawatiran besar yaitu, emosi, persepsi, pikiran, tindakan, dan pengetahuan, untuk mengganggu pikiran para kultivator. Ia tidak memiliki substansi apapun, juga tidak memiliki kesadaran apapun. Bahkan lebih mustahil baginya untuk bertengkar dengan seorang kultivator seperti ini. Lebih jauh lagi, sampai batas tertentu, bayi iblis ini adalah bayi iblis. Dia sama seperti Li Qingshan. Ledakan, serangan lain mendarat di punggung Li Qingshan. Jika dia tidak menggunakan kemampuan kura-kura roh tepat waktu, dia hampir terbelah dua. Kekuatan yang luar biasa masih menghantamnya ke laut dengan ganas. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Pasti bajingan penguasa roh Guihai yang merencanakan sesuatu terhadapku. Ada yang salah dengan buku surgawi tanpa batas yang diberikannya kepadaku. Baiklah, melalui air laut yang dalam dan beriak, sorak-sorai bayi iblis itu dapat terdengar dengan jelas. Li Qingshan, kau tidak ingin aku mengatakannya, tetapi aku akan tetap mengatakannya. Dia hanya manusia biasa. Dia cukup beruntung karena memperoleh teknik kultivasi yang buruk. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau dapat mengalahkan Dewa Iblis Qiongqi dan naik ke 9 surga? Ruan Yaozu sedikit mengernyit. Bukan hal yang aneh bagi para kultivator dao alam fana untuk membidik di atas 9 surga, tetapi apa yang terjadi dengan Dewa Iblis Qiongqi? Mengapa seorang kultivator jiwa baru lahir mau terlibat dengan monster seperti itu? Cek, menelantarkan istrimu dan membantai orang-orang yang tidak bersalah. Berani-beraninya kau membicarakan 9 surga berulang-ulang. Bahkan aku merasa malu padamu. Untungnya, Anda tidak dapat mencapai sana. Sekalipun kau benar-benar mencapai 9 surga, kau tetap akan menjadi aib. Lebih baik kau mati saja di sini dan menyelamatkan dirimu dari banyak masalah. Tawa mengejek bayi iblis itu bergema di tengah gemuruh guntur. Bayi itu sama sekali tidak terpengaruh oleh guntur. Li Qingshan sangat marah. Dia akhirnya merasakan perasaan lawan-lawannya yang diejeknya. Dia tidak ingin apa-apa lagi selain mencabik-cabik benda itu. Namun, semakin marah dia, semakin kejam kata-kata bayi iblis itu. Kata-kata jahat yang bergulir bagaikan ribuan anak panah yang menusuk hatinya. Itu bahkan lebih tak tertahankan daripada petir kesengsaraan. Ia memutuskan untuk menutup mata dan telinganya, tidak ingin melihat dan mendengar apapun. Namun, kata-kata jahat itu semakin jelas dan jelas. Seolah-olah itu berasal dari lubuk hatinya. Sebuah pikiran terlintas di benaknya. Ia segera menyadari bahwa ia salah. Benda itu tidak jahat atau berakal karena itu adalah suaranya sendiri. Ia berusaha keras untuk bangkit, tetapi pedang petir itu tergantung tinggi di langit. Petir itu berkelebat dan langsung menembus lautan dan langit, menjepitnya ke dasar laut. Air laut meledak, dan gelombang besar membubung ke langit. Bayi iblis itu mengulurkan 2 jari. Itu adalah gerakan yang melambangkan kemenangan dari kehidupan Li Qingshan sebelumnya. Ia tersenyum dan berkata, kedua kalinya, dan terakhir kalinya. Ketika Li Qingshan mengalami kelahiran kembali di alam nirwana, dia perlahan merangkak keluar dari laut. Aku bertanya-tanya apa itu. Jadi itu hanya pikiran yang mengganggu. Apakah musuh terbesar adalah aku? Kuno sekali. Akhirnya kau menyadarinya, bodoh. Tapi sudah terlambat. Bayi iblis itu menunjuk ke langit. Baru saja, pedang petir itu kehilangan sasarannya dan tergantung di atas kepalanya. Pedang itu berputar perlahan, mengumpulkan petir dan memulihkan cahayanya. Tidak jauh dari sana, di atas kepala Li Qingshan, awan-awan malapetaka berkumpul. Petir saling terkait di dalamnya, samar-samar membentuk-bentuk bilah pedang. Senjata petir kesengsaraan kedua. Ruan Yaozu tercengang. Apakah ini benar-benar malapetaka keempat? Li Qingshan telah melakukan kejahatan terhadap surga. Ada setan di dalam dirinya yang menghantuinya dan senjata petir kesengsaraan di luarnya. Bahkan seorang kultivator Yin Divinity tidak akan bisa lolos dari kematian. Dasar bodoh. Kalau aku tidak menyadarinya, bagaimana mungkin kau bisa menyadarinya? Lupakan saja, terlalu bodoh untuk bertengkar dengan dirimu sendiri. Li Qingshan menggelengkan kepalanya. Di jalan 9 surga ini, lawan nomor 1 adalah dirinya sendiri. Ketakutan, keraguan, rasa bersalah, ketidakberdayaan, kemarahan. Siang dan malam, mereka terus-menerus membakar seperti api. Hanya saja pikiran-pikiran yang mengganggu ini biasanya ditekan oleh kemauannya yang tak tertandingi.
Namun di titik kritis melampaui kesengsaraan surgawi keempat, dia tidak hanya maju dari Raja Iblis menjadi Kaisar Iblis, jiwanya yang baru lahir juga berubah menjadi seorang dewa. Jiwa baru yang diolah oleh kitab surgawi tanpa batas berbeda dari yang lain. Dewa Yin yang terbentuk lebih mirip dengan setan Yin. Ia lebih mahir menyihir orang dan bersembunyi tanpa terlihat. Ia memiliki semua jenis metode aneh dan tak terduga. Ia dapat dengan mudah menghancurkan kultivator dari alam yang sama seperti Shen Yusu yang tidak mahir bertarung dan memiliki tekad yang lemah. Namun, harganya sangat mahal, yaitu mudah sekali menjadi gila. Seperti saat ini. Dan ini bukan suatu kebetulan. Ini adalah sesuatu yang tak terelakkan. Jika mengolah kitab alam surgawi yang tak terkekang itu selaras dengan jalan alam, maka hal itu dapat mengurangi kesulitan dalam mengatasi kesengsaraan. Namun, efek dari kitab surgawi tanpa batas adalah kebalikannya. Kitab ini memungkinkan para kultivator untuk merasakan apa artinya dipenuhi dengan 5 yin dan serangan iblis dalam diri selama proses melampaui kesengsaraan. Bayi iblis itu berkata, kamu sudah selesai. Kamu juga sudah selesai. Li Qingshan mendongak ke arah bilah petir yang perlahan terbentuk dan bergumam pada dirinya sendiri. Jika kamu tidak mengatakannya, aku benar-benar tidak akan menyadarinya. Apakah kamu ingin menghancurkan dirimu sendiri? Bayi iblis itu adalah bentuk embrio dari iblis Yin. Semua yang dia katakan adalah pikirannya, seperti emosi negatif yang tak terkendali dalam hati manusia. Ketika lapisan-lapisan pikiran yang mengganggu terwujud, semua jenis emosi tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Di antara semuanya, niat terdalam dan emosi paling menakutkan adalah dorongan untuk menghancurkan diri sendiri. Oleh karena itu, bayi iblis ingin menjadikannya musuh dan membunuhnya. Hanya dengan sepenuhnya menyangkal keberadaan dirinya sendiri dan mengubah segalanya menjadi ketiadaan, dia dapat melepaskan beban-bebannya sepenuhnya dan tidak harus terus berjalan dengan susah payah. Sungguh menggelikan. Apakah yang disebut jalan 9 surga hanya untuk mencari kematian? Bayi iblis itu berkata dengan nada datar, ini adalah takdirmu, dan juga takdirku. Dengan suara, bang, bilah petir itu terbentuk dan pedang petir itu bersiul. Niat membunuh dari surga dan bumi terkondensasi menjadi bilah dan pedang ini. Siapa yang bisa menahannya? Chapter 1424. Dua guntur kesengsaraan mengumpulkan langit yang penuh dengan kilat. Keheningan sesaat muncul di antara laut dan langit, hanya menyisakan suara angin kencang dan gelombang yang bergulung-gulung. Ruan Yaozu mendongak tanpa suara, merasakan ketidakberdayaan. Tidak ada seorang pun yang dapat bertahan hidup dalam situasi seperti itu. Bahkan jika itu adalah dia, akibat dari serangan guntur kesengsaraan itu pasti akan musnah, dan jiwanya pun akan tercerai-berai. Tidak seorang pun dapat menyelamatkannya. Dia tidak dapat menahan perasaan bingungnya, apakah aku datang jauh-jauh ke sini hanya untuk melihat bagaimana dia mati. Li Qingshan tampaknya tidak menyadari situasi putus asa yang sedang dialaminya. Dia menatap bayi iblis di langit dan menertawakan dirinya yang lemah. Ekspresinya sangat mirip dengan penampilan bayi iblis saat just now. Ketika dia tersenyum, ekspresi bayi iblis itu perlahan menjadi mati rasa, dan dia mengulangi dengan nada mati rasa, aku mati. Aku mati. Seolah-olah boneka Fudo yang rusak tidak dapat melupakan kutukan yang tertulis. Ya, aku sudah mati, gumam Li Qingshan dalam hati, kalau aku tidak mati, kenapa aku harus menempuh jalan ini? Serangga musim panas tidak dapat berbicara tentang es, dan tahun yang muda tidak dapat dipahami. Umur manusia biasa adalah 100 tahun, dan jarang bagi seorang kultivator untuk hidup selama 1000 tahun. Sedangkan untuk lebih dari 10.000 tahun, itu adalah harapan yang luar biasa bahkan bagi seorang kultivator. Namun di dunia yang tak terbatas ini, apa gunanya 1000 tahun? Siapa yang tidak merasa sulit untuk lolos dari kematian? Ini adalah ketakutan terdalam semua makhluk hidup, kutukan paling kuno. Li Qingshan pernah meninggal, jadi dia memahami ketakutan ini lebih dari siapapun. Bagaimanapun, ia telah menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja, penuh kebosanan dan kejenuhan. Baru pada saat kematiannya ia tiba-tiba menyadari. Jadi aku tidak bisa hidup selamanya. Ia tidak membenci ketidakkekalan, dan tidak menyesali singkatnya waktu. Ia takut bahwa ia tidak pernah hidup sesuai keinginannya sendiri. Ketakutan inilah yang memacu dirinya dalam kehidupan ini, dan memberinya keberanian yang tak terkalahkan. Karena hidup hina saja sulit, kenapa tidak hidup bahagia? Karena dia ditakdirkan untuk mati, dia harus mati dengan pantas. Dia menempelkan tangan kanannya di dadanya, dan jantungnya berdebar kencang, jangan khawatir, aku akan memenuhi keinginanmu. Tapi tidak hari ini, tidak di sini. Gemuruh, kombinasi pedang dan golok turun dari langit. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya terjalin di tengah, menghubungkannya menjadi satu. Awalnya, kilatan petir itu turun dengan sangat lambat, tampak sangat bermartabat. Kilatan petir itu mengunci erat tubuh, keinginan, hati, dan jiwa Li Qingshan. Tidak ada lagi kemungkinan untuk menghindar. Itu seperti takdir yang tidak dapat ditolak. Tidak, ini adalah takdir yang tidak dapat ditolak. Di tengah kilat yang menyambar, bayi iblis itu meraung, mati. Mati. Li Qingshan mengerutkan kening. Dia merasa bahwa itu bukan hanya dunia mini di tubuhnya. Bahkan tubuhnya menjadi agak tidak terkendali. Ia mengepalkan tinjunya dan melengkungkan punggungnya. Otot-otot di sekujur tubuhnya menggelembung, dan geramannya seakan datang dari kedalaman bumi. Mengaktifkan dimensi kantong dengan seluruh kekuatannya, bumi, api, angin, air, angkasa, sapi, harimau, kura-kura, burung phoenix, dan kera, dimensi kantong mulai berputar semakin cepat dan cepat. Kecepatan jatuhnya pedang petir pun bertambah. Ruan Yaozu tak dapat menahan diri untuk tidak membelalakkan matanya. Setan sapi tenggelam dalam lumpur. Ilusi iblis sapi tiba-tiba muncul di belakangnya, seakan-akan sedang melawan musuh yang tak terlihat. Dia tiba-tiba melangkah maju, bagaikan boneka yang terlepas dari seutas benang dan terpaku di tanah.
Penyuruh menekan lautan, pertanda baik dan buruk. Dia melangkah lagi, dan lautan yang bergelombang itu tiba-tiba menjadi semulus cermin, memantulkan pedang guntur dan golok yang berkedip-kedip di awan kesengsaraan, begitu pula sosoknya yang tak bergerak dan mata merahnya. Iblis harimau memurnikan tulang, gila. Dia mengayunkan tinjunya sekuat tenaga dan benang yang menghubungkan lengannya dengan tinju itu putus dengan keras. Ia meraung ke langit, suaranya menembus awan. Niat membunuhnya bagai angin. Kelahiran kembali Phoenix, hati yang abadi. Tiba-tiba ia mengepakkan sayapnya dan bayangannya tampak indah di lautan. Dia mengepakkan sayapnya, siap terbang. Pada saat yang sama, sirkulasi dunia miniatur mencapai batasnya, hampir runtuh. Namun, ia terus melaju, lebih memilih kehancuran daripada terkekang. Suara bayi iblis itu menjadi lebih tajam dan lebih mendesak. Mati, mati, mati. Li Qingshan mengangkat kepalanya dan tersenyum lebar. Dunia miniatur itu meledak dengan keras, dan suara bayi iblis itu pun terhenti. Ia terbebas dari belenggu terakhir, dan cahaya yang menyilaukan keluar dari tubuhnya, bersaing dengan pedang dan golok petir di langit. Dia melompat dengan sekuat tenaga, mengepakkan sayapnya dan terbang. Pedang dan golok petir berputar cepat, menarik busur listrik panjang di belakangnya saat meluncur turun bagai meteor yang menyala-nyala. Iblis kera meraih bulan, kekosongan. Ilusi iblis kera muncul, dan lengan Li Qingshan mengembang dengan cepat. Dia meraih pedang petir dan golok, ingin merebut takdir. Saat ia bertabrakan dengan takdir, cahaya yang tak tertandingi muncul, menyinari lautan yang tenang. Warna-warna cemerlang itu bahkan menyilaukan ruan Yaosu. Raungan yang memekakkan telinga mengguncang roh yangnya, dan seolah-olah ia tidak lagi berada di dunia fana. Dalam sekejap, Li Qingshan terdesak ke bawah dengan keras, jatuh ke lautan yang tak terbatas. Cahaya di sekujur tubuhnya meredup, dan matanya meleleh karena kilatan petir, hanya menyisakan sepasang lubang kosong. Sayap burung Phoenix retak inci demi inci, dan bulu-bulunya berhamburan di seluruh langit. Sementara itu, organ-organ dalamnya, daging, dan tulang-tulangnya dicairkan oleh cahaya yang dibakarnya. Akan tetapi, dia tidak merasakan sakit atau takut, yang dirasakannya hanyalah kenikmatan hidup. Teriakannya berubah menjadi teriakan histeris saat ia dengan keras kepala menentang takdir. Sekalipun tenggorokan dan lidahnya meleleh karena cahaya, itu tidak dapat berkurang sedikitpun. Pada saat ini, jiwa barunya kembali ke tubuhnya, memasuki dunia kacau yang bagaikan tungku peledak. Ia tertawa dengan arogan, melawan pedang dan parang, menanggung nasib, dan melayang ke angkasa. Pedang dan golok itu langsung mengenai telapak tangannya, langsung menembus lengannya, dan hancur berkeping-keping. Dia jelas merasa bahwa selama kedua pedang dan golok itu menyatu dalam tubuhnya, itu akan menjadi kehancuran yang paling lengkap. Bahkan Nirwana Phoenix tidak akan bisa menyelamatkannya. Di bawah ancaman kematian dan ketakutan, keinginannya untuk bertahan hidup lebih jelas dan lebih kuat dari sebelumnya. Langkah kilin kasihanilah dunia biasa. Cahaya hijau gelap menyebar di sepanjang lengannya dan melilit pedang petir dan pedang golok yang ganas. Meskipun hanya sesaat, dia tiba-tiba membenturkan lengannya. Pedang petir dan pedang golok saling bertabrakan dengan keras, dan pada saat yang sama, semua kekuatan yang terkandung dalam tubuhnya meletus. Ledakan, cahaya bersinar melalui laut dan langit, menyapu awan kesusahan. Air laut terkelupas lapis demi lapis, memperlihatkan dasar laut yang kering dan retak. Jejak kaki yang ditinggalkannya dapat terlihat jelas, tetapi sosoknya meleleh dalam cahaya yang tak berujung. Sosok Ruan Yaozu muncul, dan tanpa sadar dia mengangkat tangannya untuk menutup matanya. Dia hampir lupa bahwa dia sedang dalam kondisi roh yang keluar dari tubuhnya. Di bawah cahaya, dia tidak punya pilihan selain terbang kembali. Kekuatan ini cukup untuk menghancurkan roh yangnya. Setelah beberapa waktu, dia tersadar dan menurunkan lengannya. Cahaya telah menghilang, dan kegelapan pekat memenuhi udara. Tidak ada awan sejauh ribuan mil, dan langit penuh dengan bintang. Angin dan ombak tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Mungkinkah dia punya roh yang langsung terbang ke tempat Li Qingshan mengalami kesengsaraan? Dunia kosong, dan sosok yang melawan takdir tidak terlihat dimanapun. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memanggil dengan lembut, Qingshan. Seolah-olah dia takut mengganggu seseorang. Tidak ada jawaban. Dia merasakan kesedihan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya, begitu sedihnya hingga dia hampir menangis. Siapa yang meneleponku? Hebat, kau masih hidup. Ruan Yaozu terkejut. Ia melihat Li Qingshan melayang dari laut. Kakak senior Ruan, mengapa kamu di sini? Petik 2. Li Qingshan terbaring di permukaan laut, bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Ruan Yaozu muncul di bidang penglihatannya dari atas kepalanya, dan wajahnya sangat tidak bersahabat. Kau berutang penjelasan padaku. Chapter 1425. Dengan suara cipratan, Li Qingshan ditarik keluar dari laut. Ruan Yaozu mencengkeram pakaian Li Qingshan dengan erat. Li Qingshan, kau. Li Qingshan terkejut. Dia tidak menyangka dia memiliki sisi seperti itu. Mungkin karena dia berada dalam kondisi roh yang dia tidak terikat oleh tubuh fisik, jadi emosinya sulit dikendalikan. Jiwa barunya tiba-tiba berubah menjadi iblis karena hal ini. Tetapi kalau dipikir-pikir seperti ini, dia merasa bahwa guru jiwa Gui Hai telah menipunya. Jika dia tidak mengolah 9 transformasi iblis dan dewa, itu akan 100 kali lebih berbahaya. Naschen Soul tidak semudah berubah menjadi Demon Infant untuk menjadi musuhnya. Dia telah berubah menjadi iblis dan kehilangan kendali atas segalanya. Bagi para kultivator Naschen Soul biasa, Naschen Soul merupakan kondensasi kekuatan dan kemauan. Kehilangan Naschen Soul berarti kehilangan segalanya. Buku kebebasan ini, yang belum pernah diolah oleh siapapun sebelumnya, terlalu berbahaya. Tidak mudah baginya untuk menjadi kelinci percobaan. Sulit dikatakan seberapa besar kebencian yang dimiliki Spirit Master Gui Hai, namun untungnya, dia bukan kelinci percobaan biasa.
Tepat saat dia tenggelam dalam pikirannya, dia merasakan tubuhnya menegang. Pita hijau tua di belakang Ruan Yaozu melilit tubuhnya dengan erat seperti ular roh. Li Qingshan tampak polos. Apa yang telah kulakukan? Mengapa kamu menyelinap ke Sekte Wanxiang? Apa salahku padamu? Mengapa kau berbohong padaku? Suara Ruan Yaozu sedikit bergetar. Tidak diketahui apakah dia marah atau sedih, atau mungkin keduanya. Tidak ada yang percaya padamu. Jiwer juga menasihatiku untuk menjauh darimu. Gara-gara kamu, kakak senior tertua dan aku jadi marah. Kamu benar-benar. Tenang, tenang. Li Qingshan tidak punya kekuatan untuk melawan sekarang, tetapi menghadapi seorang kultivator roh yang marah, dia sama sekali tidak merasa takut. Sebaliknya, dia tersentuh entah kenapa. Saya akan membunuh kamu. Mata Ruan Yaozu bersinar dengan cahaya hijau. Rambutnya bergerak tanpa angin. Suaranya mengungkapkan kekuatan yang tidak manusiawi, bergema di antara laut dan langit. Hal itu membuat Li Qingshan merasa seperti sedang menghadapi kesengsaraan surgawi. Meskipun dia tidak pandai bertarung, dia tetaplah seorang kultivator roh yang. Selain itu, apakah mengolah kitab alam benar-benar tidak pandai bertarung? Kalau begitu bunuh aku. Li Qingshan menutup matanya. Ia merasakan aura itu semakin kuat dan kuat, hampir menelannya. Itu bukanlah aura pembunuh dari makhluk hidup. Sebaliknya, itu adalah ketidakpedulian dan kekejaman dari langit dan bumi tidak berperasaan, memperlakukan semua makhluk hidup seperti anjing jerami. Namun, dia jelas bisa merasakan kemarahan darinya, kemarahan yang seharusnya tidak ada di sana. Seperti yang diharapkan, sesaat kemudian, tubuhnya rileks dan pita itu mengendur. Cahaya di tubuhnya perlahan menghilang, dan dia berbalik dengan punggung menghadapnya. Pergi. Li Qingshan mengagumi sosoknya yang ramping dan anggun dari belakang. Ia tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan kembali ke Sekte Wanxiang dulu. Monster tidak bisa tinggal di Sekte Wanxiang. Jangan berpikir aku akan menyembunyikannya untukmu. Ruan Yaozu dengan angkuh mengangkat kepalanya. Li Qingshan berpikir sejenak, bahkan tidak ada tunggangan. Enyahlah, Li Qingshan tidak berani bercanda lagi. Bahkan seekor kelinci akan menggigit ketika terpojok. Belum lama ini, dia ditendang oleh seekor kelinci. Namun, setelah mempertimbangkannya, dia menemukan alasan yang tepat. Kakak senior Ruan, jangan marah. Aku bukan monster, dan aku tidak pernah berbohong padamu. Kamu masih berani mengatakan itu. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Ruan Yaozu menggertakkan giginya. Kudengar Sekte Wanxiang punya kitab suci naga sejati. Para pembudidaya bisa mengaktifkan garis keturunan naga sejati dan berubah menjadi naga sejati. Apakah mereka juga monster? Itu tidak sama. Jangan bilang kalau penampilanmu itu juga hasil rekayasa. Tentu saja, pernahkah kamu melihat monster aneh seperti itu? Ruan Yaozu merenung. Penampilan dan aura itu, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, adalah milik monster besar. Namun, memikirkannya dengan saksama, garis keturunannya terlalu kacau. Li Qingshan berjalan di depannya dan menatap lurus ke matanya. Matanya penuh dengan ketulusan. Jika aku mengatakan bahwa aku manusia biasa, apakah kau percaya padaku? Ini memang bukan kebohongan. Ruan Yaozu menghela napas. Baiklah, aku percaya padamu. Saya salah tentang hal ini. Ada banyak kultivator di Sekte Wanxiang yang membawa keterampilan mereka. Kitab suci 10.000 dewa juga mencakup semuanya dan aneh. Itu benar-benar tidak dapat dinilai sebagai metode kultivasi. Namun dia menambahkan, tapi kau berbohong padaku. Aku tidak akan memaafkanmu. Kau harus meninggalkan kebun 100 ramuan. Li Qingshan berkata sambil tersenyum, tanpa aku, apakah kamu akan mengundang Shen Yusu kembali? Saya khawatir dia tidak punya waktu sekarang. Ruan Yaozu mengepalkan tangannya. Kau ingin mengancamku. Aku punya tangan dan kaki. Aku tidak butuh bantuan orang lain. Li Qingshan tidak dapat menahan tawa. Dia seperti seorang gadis kecil yang sedang mengamuk. Dia merentangkan tangannya. Tapi aku tidak berbohong padamu. Metode kultivasi ini adalah rahasia terbesarku. Itu diberikan kepadaku oleh seseorang yang sangat penting bagiku. Aku bahkan tidak memberikannya kepada penguasa roh Gui Hai yang menginginkannya. Penguasa roh Gui Hai juga tahu. Ruan Yaozu merasa ragu. Orang tua itu tidak tahu apa-apa. Kalau dia tidak tahu, kenapa dia memanggilku ke surga saat aku masuk sekte dan mengusirku keluar? Mengapa dia memberiku kitab suci surgawi seperti itu? Dia hanya ingin aku mati. Petik 2. Li Qingshan menggelengkan kepalanya dengan rasa kesal yang mendalam. Dia seharusnya dengan mudah melampaui 4 kesengsaraan surgawi, tetapi dia hampir kehilangan nyawanya. Ruan Yaozu berkata dengan rasa ingin tahu, omong kosong. Karena penguasa roh Gui Hai ingin mengusirmu, bagaimana kau bisa tinggal? Tentu saja karena aku sangat menawan. Jangan menatapku seperti itu. Di bawah langit berbintang, Li Qingshan berbicara perlahan, dan Ruan Yaozu mendengarkan dengan tenang. Apa yang dialaminya sungguh aneh. Jika ia berhasil meyakinkan penguasa roh lautan, biarlah, tetapi penguasa roh lautan bahkan telah merencanakan sesuatu yang buruk terhadapnya. Sebenarnya, ini tidak bisa dianggap sebagai taktik. Ini memang metode kultivasi yang paling cocok untukku. Aku bisa tinggal karena aku berjanji padanya bahwa aku tidak punya niat buruk terhadap sekte Myriad Phenomenon. Kau tahu dia bisa tahu apakah aku tulus atau berbohong. Bisakah kau? Li Qingshan tiba-tiba bertanya dengan tatapan membara. Aku, meskipun ada banyak hal yang tidak dapat kukatakan kepadamu, aku dapat meyakinkanmu bahwa aku tidak memiliki niat buruk terhadapmu. Sebaliknya, aku mendoakan yang terbaik untukmu dan ingin membantumu. Jika kamu dalam bahaya, aku akan melindungimu bahkan jika aku harus mengorbankan nyawaku.
Li Qingshan menempelkan tangannya di dadanya. Ekspresinya sangat tulus dan tidak ada kepalsuan dalam kata-katanya. Ia berutang budi pada seorang wanita yang dengan tulus peduli padanya dan sangat baik hati. Wanita itu memang pantas untuk dilindunginya dengan nyawanya. Mata Ruan Yaozu berkedip dan dia sedikit tergerak. Kamu, aku. Jika orang lain yang mengatakan ini, mereka mungkin akan menganggapnya lucu saat mendengarnya. Kamu hanya seorang roh yin setelah melewati kesengsaraan surgawi, namun kamu ingin melindungi seorang kultivator roh yang. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Namun, dia tidak dapat menahan diri untuk mengingat percakapannya dengan Demonic Infant. Sikap heroiknya dalam melawan pedang dan golok petir tidak perlu diragukan lagi. Li Qingshan menyeringai dan mengepalkan tinjunya di depan dadanya. Matanya berkedip saat dia mencondongkan tubuh ke depan. Jadi, kumohon, biarkan aku tinggal di kebun herbal. Kalau tidak, aku bisa berubah menjadi apa saja. Kamu suka burung phoenix atau kura-kura roh, banteng tua atau harimau. Seekor monyet tampaknya tidak cocok. Ruan Yaozu mundur selangkah dan tersipu. Jangan bicara omong kosong. Li Qingshan melangkah maju. Aku serius. Dengan kilatan cahaya hijau, Ruan Yaozu melarikan diri seolah-olah dia sedang melarikan diri. Dia meninggalkan sebuah kalimat. Jika kamu ingin tinggal, maka tinggallah. Li Qingshan tertawa keras, menarik-narik dagingnya. Seluruh tubuhnya terasa sakit. Aduh, sakit sekali. Dengan bunyi plop, dia terjatuh ke laut. Chapter 1426. Air laut perlahan bergerak. Li Qingshan berbaring dengan tenang di permukaan laut, menghadap ke langit. Awan kesusahan menghilang, dan bintang-bintang di langit tampak dalam jangkauannya. Sambil menahan rasa sakit, ia berusaha sekuat tenaga untuk merentangkan tangannya ke langit, seolah-olah ingin meraih bintang. Di Gua 100 Ramuan, roh yang Ruan Yaozu kembali. Ekspresi di wajahnya yang lembut dan cantik berubah sedikit, seperti permukaan danau yang berkerut karena angin musim semi. Dia tampak sedang berpikir keras. Sekalipun dia dibujuk secara langsung, perubahannya masih ada, bagai simpul yang diikat. Rusa 9 warna itu berbaring malas di keranjang. Apakah dia mati? Ruan Yaozu ingin tertawa, tetapi tidak bisa. Dia menggelengkan kepalanya. Ah, sudah kuduga. Jiu, katakan padaku, orang macam apa dia? Ruan Yaozu ingin mengatakan sesuatu tetapi terhenti. Apa terjadi sesuatu? Rusa 9 warna itu terbangun dan menegakkan tubuhnya. Pola warna-warni di dadanya bergoyang mengikuti keranjang. Ruan Yaozu menggelengkan kepalanya lagi dan berkata dengan lelah, tidak ada. Tak lama kemudian, Li Qingshan kembali dari laut. Seluruh tubuhnya masih terasa sakit, tetapi perjalanan baru telah dimulai, jadi dia tidak sabar untuk segera berangkat. Di bawah pohon bodi daun emas, ia menepuk-nepuk batang pohon itu dengan cara yang aneh namun intim, lalu berbalik dan melihat ke belakang. Matahari terbit dari timur, dan cahaya pagi itu bagaikan api, memantulkan mata dan rambutnya yang panjang berwarna merah. Itu seperti inkarnasi dari Raja Iblis Bulan Utara, bukan, Kaisar Iblis Bulan Utara. Dia tersenyum tipis, dan seluruh taman 100 ramuan memperlihatkan sisi yang belum pernah dilihatnya sebelumnya di matanya. Dalam jarak ribuan mil, bumi, api, angin, air, dan air mengalir. Keempat warna itu bersembunyi di lapisan terdalam lukisan pemandangan ini, terus berubah dan menyatu. Di awal musim semi, pertumbuhan puluhan ribu tanaman penuh dengan vitalitas. Secara keseluruhan, warnanya tidak secerah keempat warna lainnya, tetapi memiliki keindahan yang tidak biasa yang dapat terlihat melalui lukisan. Dia pun tertarik pada lukisan itu. Kilin yang baru lahir membuka matanya, dan matanya yang lembut menatap segala hal, dunia kecil, taman 100 ramuan, dan bahkan seluruh dunia. Akhirnya, hal itu teratasi dengan sendirinya. Musim semi adalah waktu tersibuk di kebun 100 ramuan. Li Qingshan mengepalkan tangannya. Saatnya bekerja. Dia benar-benar lupa akan rasa sakitnya. Dengan kedua tangan terlipat di belakang punggungnya, ia mulai berjalan di sekitar pohon bodi berdaun emas. Setiap kali melangkah, ia meninggalkan bayangan yang persis sama dengan dirinya. Bahkan tekstur kulitnya pun persis sama. Seolah-olah sebuah gambar tiba-tiba membeku, meninggalkan bayangan yang akan segera terwujud. Dia mulai bergerak. Ekspresinya tidak berbeda dengan Li Qingshan. Dia menggaruk kepalanya dengan tidak sabar seolah-olah dia tidak ingin bekerja, tetapi dia tetap mengambil alat pertanian dan melangkah menuruni bukit yang tinggi. Li Qingshan berputar mengelilingi pangkal pohon 10 kali sebelum 100 doppelganger berjalan menuruni gunung. Tiba-tiba, dia berhenti dan berkata, cukup. Dia menangkupkan tangannya ke arah Gua 100 Ramuan dan berkata, Siji, aku akan memenuhi janjiku. Ini seharusnya menjadi sebuah permintaan, tetapi ketika keluar dari mulutnya, ada makna yang tidak perlu diragukan lagi. Meskipun dia tidak bermaksud bersikap angkuh dan berkuasa, dia pun tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi orang yang tinggi dan berkuasa. Matahari merah terbit, mengguncang bayangannya. Sesaat kemudian, suara Ruan Yaozu bergema di seluruh taman 100 ramuan. Mulai hari ini dan seterusnya, Li Qingshan akan bertanggung jawab atas urusan sehari-hari di taman 100 ramuan. Para petani yang sibuk di kebun 100 ramuan saling memandang dengan heran. Mereka menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan berdiskusi. Dia ingin menggantikan kakak senior Sen. Pekerjaan kakak senior Sen sangat penting dan rumit. Bagaimana dia bisa mempercayakannya kepada seorang kultivator jiwa baru lahir? Kakak senior Ruan terlalu. Sayang, kakak senior Sen kalah. Tubuhnya hancur karenanya. Kalian seharusnya lebih tenang. Saya mendengar bahwa anak ini memiliki latar belakang yang luar biasa dan memiliki orang-orang di atasnya. Dia dihargai oleh beberapa murid langsungnya. Saat mereka sedang berbincang-bincang, sosok Li Qingshan tiba-tiba muncul di lapangan. Dia bersiul santai dan memanggul cangkul di bahunya. Dia berjalan mendekat dengan santai.
Saat sudah dekat, dia berteriak, kalian semua, bekerjalah dengan benar. Semua orang saling memandang. Tak seorang pun menjawab. Mereka semua agak marah. Bahkan saat Shen Yusu ada di sini, dia tidak akan membentak mereka seperti ini. Kamu hanya seorang murid. Apakah kamu pikir kamu dapat memerintah kami hanya karena kamu memiliki dukungan dari senior martial sister Ruan? Jika kita semua mogok, mari kita lihat bagaimana kamu akan menjelaskannya kepada kakak bela diri senior Ruan. Pada saat ini, seorang kultivator wanita melihat sekeliling dan melihat sosok yang dikenalnya berjalan mendekat. Dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Kalian melihat ke sana. Li Qingshan yang lain berjalan mendekat. Kalau saja tidak ada berbagai perkakas yang dibawanya di bahunya, hampir mustahil untuk membedakan mereka. Dia berteriak kepada mereka lagi, kalian semua, bekerjalah dengan benar. Ia juga menambahkan, jangan berkumpul di sini dan bicara omong kosong. Kalau tidak, hati-hati aku. Ia mengayunkan tinjunya dengan keras ke arah mereka. Dalam waktu singkat, lebih dari 10 Li Qingshan lewat. Beberapa dari mereka bersikap lebih ramah. Beberapa dari mereka memandang mereka seolah-olah mereka bukan apa-apa. Namun pada dasarnya, mereka semua harus mengajari mereka beberapa kata. Itu, klon. Sengaja membingungkan banyak hal. Menggunakan keterampilan yang tidak penting seperti ini untuk menakut-nakuti kita. Seorang petani tua dengan tidak sabar membelai janggutnya yang beruban. Ia melambaikan lengan bajunya di belakangnya dan terbang ke langit seperti burung bangau bermahkota merah. Melihat ke bawah dari langit, ribuan mil sungai dan anak sungai terbentang. Ekspresinya menegang. Dia melihat sosok Li Qingshan di seluruh pegunungan dan dataran. Masing-masing dari mereka terlibat dalam tugas yang berbeda. Gerakan mereka lincah dan kuat. Sama sekali tidak mungkin untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Beberapa dari mereka bahkan dapat mengucapkan mantra kecil untuk menyuburkan dan menyirami tanaman. Terlebih lagi, ada lebih banyak Li Qingshan yang berjalan keluar dari bawah pohon bodi berdaun emas. Dia menelan ludah dan perlahan turun. Di bawah tatapan para pembudidaya di sekitarnya. Berhenti bicara dan bekerjalah dengan benar. Di bawah pohon bodi berdaun emas, Li Qingshan menghirup dan mengembuskan energi spiritual yang kaya dan perlahan memulihkan kekuatannya. Rasa sakit di tubuh dan jiwanya bukan hanya karena luka-lukanya. Yang lebih penting, itu karena dia telah melewati 4 kesengsaraan surgawi dan mencapai tingkat baru. Segala sesuatu yang ia anggap sempurna telah terbalik dan dimulai lagi. Terlebih lagi, sudah ada cetak biru yang bahkan lebih indah. Seolah-olah ia telah mengalami nirwana yang lebih mendalam. Tidak perlu membicarakan 9 transformasi dewa dan iblis. Begitu pula dengan sutra tanpa batas. Meskipun penguasa roh Guihai dicurigai menipu ayahnya dan hampir menipunya sampai mati, sutra tanpa keterkekang memang sangat cocok untuknya. Tidak hanya cocok dengan temperamen dan kultivasinya, tetapi juga merupakan pertaruhan. Dia mempertaruhkan nyawanya. Sekarang setelah dia memenangkan pertaruhan itu, hasil panennya menjadi luar biasa banyak. Dewa Yin yang dipadatkan oleh sutra tanpa batas, atau lebih tepatnya, setan Yin, memiliki kegunaan yang tak terbatas. Dia tidak punya waktu untuk menikmati semua buahnya. Namun, jika dia bertarung melawan Shen Yusu lagi, dia bahkan tidak perlu menggerakkan satu jari pun. Hanya Yin Demon saja sudah cukup untuk mempermainkannya sampai mati. Keadaan bayi iblis dapat bersembunyi di kehampaan dan menghindari petir kesengsaraan. Bahkan jika target utama petir kesengsaraan bukanlah dia, teknik melarikan diri macam apa itu? Mengenai pembuatan avatar, hal itu telah benar-benar menghancurkan pemahamannya tentang avatar. Hal itu telah menjadi sangat sederhana. Sekarang, setiap pikirannya dapat berubah menjadi avatar. Mereka independen tetapi saling terkait erat. Mereka berada di bawah kendalinya, tetapi mereka juga dapat bertindak sesuka hati. Pikirannya tidak terbatas, begitu pula doppelgangernya. Mereka hanya dibatasi oleh akal dan kekuatan ilahinya. Dengan dukungan dunia kecil yang baru, ia dapat sepenuhnya menciptakan banyak doppelganger. Merawat 100 Herb Garden sama sekali tidak sulit. Namun, yang agak aneh adalah banyak avatar yang berbaring dan beristirahat saat mereka sampai di ladang. Mereka menyilangkan kaki dan mengagumi langit biru dan awan putih. Tidak ada cara lain. Segala sesuatu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Avatar-avatar pikiran ini sedikit mirip dengan bayi iblis yang mengamuk. Dia tidak perlu bersusah payah mengendalikan setiap tindakan setiap avatar untuk menembus batas jumlah. Jika ia mengubah avatar dan berpikir, langit begitu biru dan rumput begitu hijau. Mengapa saya tidak berbaring dan beristirahat, maka pekerjaan avatar pikiran itu tidak akan terlalu bersemangat. Akibatnya, yang bisa dilakukan Li Qingshan hanyalah menghancurkan semua pikiran yang menikmati kemudahan dan membenci pekerjaan. Ia mempercepat langkahnya di sekitar pohon, terus-menerus bergumam, bekerja keras, dan memunculkan lebih banyak klon pikiran yang lebih termotivasi. Di Gua 100 Ramuan, Ruan Yaozu dan Rusa 9 Warna menyaksikan kejadian ini. Rusa 9 Warna berkata dengan heran, buku surgawi tanpa batas ini benar-benar terlalu kuat. Dia bisa bertarung, melarikan diri, dan bekerja. Keberuntungan anak ini benar-benar bagus. Ruan Yaozu berkata, jika kamu tahu situasi saat dia melewati kesengsaraan, kamu tidak akan berpikir itu adalah keberuntungan. Oh ya, apa yang terjadi? Aku sudah bertanya padamu, tapi kau tidak memberitahuku. Apakah kau masih menjadi kakak yang baik? Naschen Sol jatuh ke dalam kondisi iblis dan ingin menghancurkan dirinya sendiri. Bahkan tanpa petir kesengsaraan, Demonic Infant sudah cukup untuk membunuh sebagian besar kultivator. Ah, bagaimana dia bisa selamat? Rusa 9 Warna itu merasa semakin penasaran. Tampaknya ada beberapa perubahan kecil setelah Ruan Yaozu pergi. Ruan Yaozu berkata samar-samar, singkatnya, dia memiliki pikiran yang jernih dan selamat. Chapter 1427. Bagaimana ini bisa terjadi?
Ruan Yaozu mengelak. Di bawah tatapan tajam rusa 9 warna, dia tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan tersenyum. Jika ini terus berlanjut, kita tidak akan membutuhkan kultivator lain. Dia sudah cukup. Tidak, rusa 9 warna itu langsung menolak. Mengapa tidak? Tidak berarti tidak. Seorang pria dan seorang wanita sendirian di sebuah ruangan terlalu menakutkan. Kalau begitu lupakan saja. Ruan Yaozu tidak memaksa. Dia menyentuh rambutnya dan menghela napas lega, merasa agak menyesal. Tidak ada yang tidak mereka bicarakan, tetapi ini terkait dengan rahasia terbesarnya dan dia tidak bisa mengungkapkannya dengan mudah. Rusa 9 warna itu berpikir, dasar bodoh, oh bodoh, kau bahkan tidak bisa menipu orang asing jika kau berbohong. Sialan, pasti terjadi sesuatu. Ini semua salah Li Qingshan sialan itu. Aku tidak bisa menyerah, aku harus menyingkirkannya. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar tawa Li Qingshan. Tawanya liar dan penuh dengan sentimen luhur. Ketika Li Qingshan menguasai sepenuhnya kebun herbal, ia segera mengurus semuanya. Ia duduk di bawah pohon bodi berdaun emas dan diam-diam merasakan kekuatan barunya. Dunia kecil yang baru lahir itu masih dalam tahap embrio, seperti burung yang baru menetas dari telur. Banyak bagiannya masih berupa kabut cahaya yang kacau, yang perlahan-lahan beredar dan menghasilkan hukum-hukum baru. Masih butuh waktu lama untuk benar-benar memadat dan terbentuk. Fisiknya masih sangat lemah, jauh dari titik di mana ia dapat mengembangkan sayapnya dan terbang tinggi. Jadi dia tidak bisa memperkirakan seberapa kuatnya. Tapi dia yakin itu akan sangat kuat. Karena saat ini dia sudah sangat kuat. Dengan kekuatan ini, entah saat menguasai Gua Xuanming atau bertarung melawan Cao Tianjiao, dia semakin percaya diri. Bahkan Dewa Iblis Qiongqi tidak lagi begitu jauh. Dia akhirnya harus menghadapi musuh-musuh ini satu persatu dan menang. Hal yang paling menakjubkan adalah bahwa ia akhirnya berhasil menembus hambatan skema panjang umur kilin. Seperti transformasi lainnya, tingkat pertama masih sangat lemah. Itu hanya salah satu kemampuan ilahi bawaan lainnya. Namun, ini baru permulaan. Begitu dia mengolah transformasi kilin ke tingkat kelima, transformasi lain yang ditekan akan dipulihkan sepenuhnya. Ketika saat itu tiba, dunia kecil yang baru akan sepenuhnya stabil dan terbentuk. Dia benar-benar tidak mampu membayangkan sejauh mana kultivasinya akan meningkat ketika momen itu tiba, dan betapa hebat kekuatannya. Bagi yang lain, tidak mudah bagi mereka untuk mengatasi 4 kesengsaraan surgawi. Yang terjadi selanjutnya adalah masa transisi yang panjang. Butuh waktu yang sangat lama baginya untuk mengumpulkan cukup energi sebelum ia memiliki kesempatan untuk mencoba melampaui kesengsaraan surgawi kelima. Periode akumulasi ini bisa berlangsung selama 100 tahun, 500 tahun, 1000 tahun, atau bahkan seumur hidup. Namun, baginya, ini adalah kesempatan baginya untuk melambung. Mungkin di depannya masih berupa tebing curam, tetapi ia telah menumbuhkan sepasang sayap. Ia dapat dengan mudah terbang di atas gunung dan tebing yang tinggi. Sangat mungkin baginya untuk menjalani 5 kesengsaraan surgawi dalam 30 tahun. Karena dia telah tertindas di alam Raja Daemon terlalu lama. Dia seharusnya mampu melampaui kesengsaraan surgawi keempat bertahun-tahun yang lalu, tetapi dia berhenti karena berbagai alasan. Bukan berarti dia mandek. Sebaliknya, dia terus maju dan mengumpulkan kekuatan, sehingga kekuatannya secara keseluruhan menurun satu tingkat. Di alam manusia, ia menciptakan sumber kekuatan baru, kitab suci surgawi yang tak terkekang. Kemunculan 2 senjata petir kesengsaraan kemungkinan besar terkait dengan ini. Tampaknya bahkan surga tidak dapat mentolerir monster seperti itu dan ingin mencekiknya di buayan. Namun, dia tetap menentang keinginan surga. Setelah melewati malam yang panjang, ia melihat secercah cahaya. Ketika sang pahlawan tumbuh dari buayan besi. Ini bukanlah periode transisi yang lambat dan panjang, tetapi periode ledakan kemajuan yang cepat. Tujuannya selanjutnya adalah tingkat kelima kilin, tingkat kelima iblis kera, dan keberhasilan awal kitab suci surgawi yang tak terkekang. Selama dia mencapai ketiga tujuan ini, seberapa sulitkah untuk melampaui kesengsaraan surgawi kelima? Seberapa sulitkah menjadi penguasa daemon atau penguasa manusia? Menjadi murid langsung semudah membuat kue. Naga sejati Aosuan yang mana? Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi tunggangannya. Apa itu kakak senior Cao Tianjiao? Bentuk tubuhnya lumayan. Aku bisa menganggapnya sebagai tunggangan. Dan kelinci terkutuk itu, dia minum anggurku dan menginjak wajahku. Ini tidak dapat ditoleransi. Saksikan aku menghancurkan mereka satu persatu, lalu melawan Qiongqi di alam iblis. Bukankah itu menyenangkan? Hahaha. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Pohon bodi bergetar, dan tawanya menyebar ke seluruh taman 100 ramuan. Para penggarap semuanya mengkritik, seorang penjahat yang mabuk kesuksesan. Dia baru saja menggantikan Shen Yusu, tidak perlu bersikap sombong seperti itu. Tidak seorang pun dapat memahami pikirannya, seperti halnya seekor burung pipit tidak dapat memahami ambisi seekor angsa besar. Tidak, mungkin ada satu orang. Di alam gua 100 ramuan, Ruan Yaozu teringat lautan badai dan percakapan antara Li Qingshan dan bayi iblis. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa mengalahkan Dewa Iblis Qiongqi dan naik ke 9 surga? Dia terus memikirkan kalimat ini. Apakah Dewa Iblis Qiongqi yang disebutkan oleh bayi iblis benar-benar merujuk pada 12 Dewa Iblis di alam iblis? Bagaimana mungkin seorang kultivator Naschen Soul biasa bisa berhubungan dengan keberadaan seperti itu? Bahkan master sekte tertinggi dari sekte Myriad Phenomenon, patwa kitab surgawi yang legendaris, mungkin tidak sebanding dengan Dewa Iblis Qiongqi. Memikirkan hal ini, dia menggelengkan kepalanya. Tidak, meskipun master sekte tertinggi adalah dewa sempurna, dia tidak ahli dalam pertempuran. Dia pasti tidak akan sebanding dengan Dewa Iblis Qiongqi. Bahkan Kaisar Agung Zhenwu tidak dapat membunuh 12 Dewa Iblis. Namun, seorang kultivator Naschen Soul ingin menjadi musuh mereka. Itu sungguh tidak masuk akal.
Namun, jawaban absurd inilah yang menjelaskan segalanya. Mengapa dia terburu-buru untuk maju dan berjudi seperti orang gila, seolah-olah dia tidak peduli apa yang akan terjadi jika dia kalah. Mengapa dia tidak gentar menghadapi murid sejati dan bahkan berani menantangnya dalam pertempuran? Keberaniannya sungguh mencengangkan. Itu karena ada musuh yang lebih kuat dan nasib yang lebih mengerikan menantinya. Justru karena itulah bayi iblis aneh itu muncul. Kitab kebebasan jelas bukan jebakan yang dipasang oleh Yang Mulia Roh Guihai untuknya. Kalau tidak, itu tidak akan begitu merepotkan. Lebih jauh lagi, kelahiran kitab surgawi baru adalah peristiwa besar yang akan diumumkan ke seluruh sekte Myriad Phenomenon. Kitab kebebasan telah lama tercantum dengan jelas dalam kitab surgawi Myriad Phenomenon, dan para pengikut dapat memilih untuk mengolahnya. Maka hanya ada satu penjelasan. Jiwa baru lahir yang dikultivasikan dari kitab kebebasan lebih rentan terhadap penyimpangan ki. Mereka bahkan mungkin menderita penyimpangan ki selama transendensi kesengsaraan, tetapi mereka tidak ingin menghancurkan diri sendiri. Jika tidak seorang pun akan selamat jika mereka menghancurkan jiwa baru lahir mereka sendiri. Bayi iblis milik Li Qingshan tidak menghancurkan dirinya sendiri karena ingin membunuhnya. Itu masuk akal. Para kultivator yang dapat berkultivasi hingga tahap ini pada dasarnya dapat mencapai keabadian. Bagaimana mereka bisa memiliki penghalang iblis seperti itu? Paling-paling mereka akan terganggu oleh pikiran-pikiran jahat. Meskipun sangat berbahaya, itu tidak sampai pada titik kematian yang pasti. Dan dia jelas memiliki bakat yang sangat tinggi dan garis keturunan yang luar biasa. Dia bahkan mungkin hidup lebih lama darinya, tetapi penghalang iblis terbesarnya adalah keinginan untuk menghancurkan dirinya sendiri. Bukankah ini sangat menggelikan dan tragis? Dia akhirnya mengerti mengapa dia bergegas maju tanpa mempedulikan apapun. Surga telah memberinya takdir kematian yang pasti. Dan itu terjadi sekitar beberapa dekade. Betapa singkatnya waktu itu bagi para pembudidaya seperti mereka. Kalau dia sampai menemui perkara konyol seperti itu, tentu dia akan diliputi kekhawatiran dan menanggung beban yang teramat berat. Ketika tawa liar itu memasuki telinganya, ia merasakan kesedihan yang mendalam. Seperti kata pepatah, surga membodohi manusia, dan pahlawan menemui ajalnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke atas. Sinar matahari bersinar dari atas, menyelimutinya dengan lingkaran cahaya yang samar. Di Taman 100 Ramuan, seorang pria dan seorang wanita, satu sedih dan satu gembira. Meskipun kesedihan dan kegembiraan manusia tidak dapat dihubungkan, keduanya masih dapat beresonansi. Chapter 1428. Jiwa iblis merupakan sumber untuk mengamalkan kitab suci kebebasan. Secara kebetulan, jiwa iblis Li Qingshan jauh lebih berat daripada orang biasa. Ini awalnya merupakan efek samping utama dari berlatih 9 transformasi iblis dan ilahi. Pada awalnya, ia harus terus-menerus menekannya dengan kura-kura roh, atau ia akan kehilangan kendali. Seiring dengan peningkatan kultivasinya dan terbentuknya dunia miniaturnya, ia tidak perlu lagi mempedulikan keseimbangan antara iblis dan dewa. Namun, jiwa iblis masih ada, dan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saat ini, 9 transformasi iblis dan ilahi tidak memungkinkannya membuat terobosan apapun, jadi dia mulai berlatih kitab surgawi kebebasan terlebih dahulu. Bahkan jika penguasa roh laut Guihai benar-benar menipunya, karena dia sudah sampai sejauh ini, yang bisa dia lakukan hanyalah melangkah maju meskipun tahu ada harimau di gunung. Dia duduk dengan menyilangkan kaki dan mengamati tubuhnya. Di tengah dunia yang kacau, iblis Yin juga duduk bersila. Posturnya sama persis dengan posturnya, tidak ada perbedaan sama sekali. Akan tetapi, wajahnya kabur, seperti diselimuti lapisan kabut tipis. Dengan sebuah pikiran, niat membunuh muncul dalam hati Li Qingshan. Embusan angin meniup kabut, menampakkan wajah marah yang ganas seperti harimau. Alisnya berkerut rapat, dan taringnya menonjol. Dia melonjak dengan aura pembunuh seolah ingin memakan seseorang. Dengan pikiran lain, ia menjadi serius dan pantang menyerah. Ekspresi iblis Yin juga berubah. Dia mengerutkan bibirnya dengan kuat, menjadi kasar dan keras kepala. Tiba-tiba dia tersenyum. Setan Yin itu mulai menggaruk telinga dan pipinya, sambil melihat ke sekeliling. Dia mudah tersinggung dan gelisah, seperti monyet yang terperangkap dalam sangkar yang ingin keluar dan bebas. Saat dia mengamalkan kitab suci kebebasan, dia membiarkan jiwa jahat menguasai hatinya. Wajah iblis Yin tampak berubah. Kadang-kadang serakah dan penuh nafsu, kadang-kadang haus darah dan suka membunuh, kadang-kadang takut, marah, dendam. Setan Yin secara bertahap menjadi semakin padat, menyerap kekuatan dunia yang kacau sedikit demi sedikit. Tiba-tiba, ia tampak menembus titik kritis tertentu. Setan Yin mulai membesar dengan cepat. Tubuhnya meliuk, tumbuh tanduk sapi, cakar harimau, dan lengan kera. Ia tampak seperti manusia, tetapi bukan manusia, seperti daemon, tetapi bukan daemon. Ia tampak lebih seperti demonifikasi, kaum demon. Raung, Setan Yin meraung histeris ke langit, mengguncang seluruh dunia yang kacau. Ia mengguncang seluruh dunia yang kacau, seakan ingin menggulingkan Li Qingshan, penguasa tertinggi yang berdiri tegak di atas sana. Li Qingshan segera berhenti mengedarkan kitab surgawi tanpa batas. Namun, Yin Demon terus berkembang tak terkendali, bahkan mengedarkan sutra tanpa batas dengan sendirinya. Bahkan 3 transformasi iblis menunjukkan tanda-tanda kehilangan kendali. Seolah-olah dia kembali ke situasi saat dia mengalami kesengsaraan. Seluruh tubuhnya mati rasa dan kaku. Mulut Li Qingshan berkedut. Kali ini, terlalu besar. Mengolah kitab surgawi tanpa batas itu mudah baginya, tetapi harga yang harus dibayarnya sangatlah berbahaya. Kalau dia tidak hati-hati, dia akan mengamuk. Tidak ada yang lebih menakutkan dari ini bagi para kultivator. Hanya dia yang berani bermain seperti ini, dan mereka yang bermain dengan api pasti akan mati.
Penyuruh menekan lautan. Sosok penyuruh muncul. Tubuhnya bersinar dengan cahaya terang saat ia dengan ganas menekan setan Yin. Ledakan. Bahkan iblis Yin tidak dapat menahan tekanan dari kura-kura roh. Seperti bola plastisin, ia terpelintir dan kusut menjadi tumpukan. Li Qingshan masih khawatir, jadi dia menggunakan kitab suci Nirvana milik burung Phoenix lagi. Dengan teriakan burung Phoenix di lautan kesadarannya, burung Phoenix itu terbang dan berdiri di punggung kura-kura roh. Ikan kecil, apakah kau pikir aku tidak bisa menekanmu? Saat Li Qingshan merasa puas, dia tiba-tiba menyadari bahwa setan Yin perlahan-lahan menyusup ke dalam kura-kura roh. Cahaya terang itu berangsur-angsur memudar. Dunia yang kacau akan meluas dan runtuh sewaktu-waktu, menjadi sangat tidak stabil. Begitu kekuatan ini hilang kendali, ia akan hancur dari dalam keluar. Ia bahkan tidak akan bisa terlahir kembali. Jika setan dalam diri begitu mudah dihadapi dan penyimpangan kultivasi dapat ditekan dengan mudah, maka sebagian besar kultivator tidak akan menganggapnya sebagai musuh utama. Semua pikiran jahat itu berasal dari hatinya. Ini bukan invasi dari luar, tetapi konflik internal di istana kekaisaran. Bahkan para pengawal istana pun tidak bisa diandalkan. Mereka bahkan mungkin berbalik melawannya. Pikiran adalah sesuatu yang tidak bisa ditekan. Li Qingshan tidak punya pilihan selain memperhatikannya. Namun, dia sama sekali tidak panik. Dia telah melihat berbagai situasi berbahaya dan mendesak sebelumnya. Semakin berbahaya situasinya, semakin besar semangat juang yang bisa dilepaskannya. Ada juga banyak percikan inspirasi. Menyerang secara langsung sepertinya tidak berhasil, jadi mari kita coba ini. Li Qingshan menarik napas dalam-dalam. Angin bersiul melewati gunung, dan dedaunan emas di pohon berdesir. Wajahnya menjadi tenang dan damai. Di tengah kekacauan dunia, seekor kilin perlahan keluar dari kekacauan. Saat ini, Yin Demons telah melahap kura-kura roh. Bahkan metode penekanan laut milik kura-kura roh tidak berguna, namun ia menggunakan gulungan panjang umur milik kilin yang lemah. Dia melantunkan, kemampuan suci kilin, pertumbuhan tanpa akhir. Namun, tidak ada perubahan yang mengejutkan. Tidak ada cahaya yang indah atau suara yang mengejutkan. Yang ada hanyalah desiran angin. Sehelai daun emas jatuh, berputar-putar di sekelilingnya sebelum melayang pergi. Tak lama kemudian, sehelai daun lainnya gugur. Ruan Yaozu saat ini sedang memperhatikannya. Dia menjadi gugup ketika napasnya menjadi kacau, seolah-olah dia menderita penyimpangan kultivasi. Apa yang terjadi? Bahkan di musim gugur dan dingin, pohon bodi daun emas jarang menggugurkan daunnya. Rumput di sekitar Li Qingshan awalnya hijau, tetapi sekarang cepat layu. Dalam sekejap mata, warna kuning layu menyebar ke seluruh gunung, seolah-olah musim gugur telah tiba. Gemerisik, daun-daun emas yang tak terhitung jumlahnya tertiup angin. Mereka seperti kupu-kupu emas yang terbang bebas di bawah sinar matahari. Rusa 9 warna itu berteriak, "Hei, dasar bodoh, dia menggunakan teknik jahat untuk menyerap vitalitas tanaman di sekitarnya. Hentikan dia." Warna kuning layu telah menyebar ke bawah gunung, menuju tanaman dan bunga spiritual yang berharga. Ruan Yaozu tidak bergerak. Kita bicarakan nanti saja. Rusa 9 warna itu menatapnya dengan tak percaya. Setiap bunga dan rumput di Taman 100 Ramuan adalah harta karunnya yang berharga. Bukan hanya untuk penanda buku dan poin kontribusi dari Sekte Fenomena Segudang, tetapi juga untuk darah, keringat, dan air matanya. Bahkan jika tujuannya adalah menyediakan tanaman spiritual bagi Sekte Fenomena Segudang, dia tidak akan mencabutnya kecuali tidak punya pilihan lain. Bagaimana dia bisa hanya melihat seorang bajingan menghancurkan harta karun ini demi keegoisannya sendiri? Melihat warna kuning layu menyebar dan tanaman spiritual mulai layu, dia tidak dapat menahannya lagi. Jika kamu tidak peduli, aku akan peduli. Jangan pergi, perintah Ruan Yaozu. Bajingan terkutuk itu, obat apa yang dia berikan padamu? Ruan Yaozu berkata tanpa daya, apa yang kau pikirkan? Dia mungkin telah memasuki kondisi penyimpangan Qi dan berada di titik kritis. Dia tidak punya pilihan selain melakukan ini. Aku akan membuatnya mengganti kerugiannya. Ruan Yaozu berpikir dalam hati, apakah aku perlu membantunya? Rusa 9 warna itu terkejut. Penyimpangan kultivasi. Cepat pindahkan dia dari 100 Herb Garden. Jika dia meledakkan dirinya sendiri, siapa yang tahu berapa banyak tanaman spiritual yang akan hancur? Ruan Yaozu menggelengkan kepalanya dengan kuat. Dia akan baik-baik saja. Dia bahkan selamat dari momen kritis itu. Ini juga pertama kalinya Li Qingshan menggunakan teknik ini. Mungkinkah teknik pertama transformasi kilin adalah teknik jahat yang dapat melahap kehidupan? Tidak, tentu saja tidak. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil sehelai daun dan menghembuskan napas. Chapter 1429. Tarik napas, tarik napas, tarik napas. Bunga dan tanaman tumbuh subur dan layu dalam sekejap mata. Seperti yang dikatakan puisi, rumput di dataran layu dan tumbuh subur setiap tahun. Setiap napas yang diambilnya sepertinya melalui proses ini. Siklus kehidupan dan kematian, layu dan berkembang. Warna hijau segar dan kuning layu terus-menerus menyebar di sekelilingnya, dan setiap saat, tumbuh-tumbuhan menjadi semakin subur. Mereka bahkan melampaui bentuk aslinya. Mereka mengumpulkan energi spiritual dari 100 Herb Garden dan menjadi sangat kuat. Bahkan bunga-bunga dan tanaman eksotis pun menjadi penuh vitalitas. Pohon bodi daun emas di belakangnya berganti daun, merentangkan cabang-cabangnya, dan tumbuh ke arah langit. Ini, seekor kilin. Rusa 9 warna tercengang. Legenda mengatakan bahwa dimanapun seekor kilin pergi, tumbuhan akan tumbuh subur tak seperti biasanya. Sekalipun mendarat di gurun, ia akan segera menjadi oasis. Jika mereka tinggal di sana untuk waktu yang lama, tanaman biasa itu bahkan akan berubah menjadi kayu roh dan rumput roh, simbol kehidupan. Namun,
Anak ini jelas hanya memiliki sedikit garis keturunan Qilin, jadi bagaimana dia bisa menunjukkan fenomena seperti itu? Ruan Yaozu merasa lega dan berkata sambil tersenyum, sepertinya dia telah menemukan orang yang tepat untuk mengurus Taman 100 Ramuan. Qilin adalah binatang yang sangat langka dan baik hati. Para ahli di Herb Garden ingin memeliharanya selama beberapa generasi. Di Herb Garden, keinginan yang lebih besar adalah memiliki Qilin. Qilin adalah tunggangan yang paling cocok bagi para pembudidaya, kitab alam, karena seseorang dapat merasakan jalan alam darinya. Tiba-tiba teringat leluconnya, dia tersipu dan melirik rusa 9 warna itu. Dia cukup puas dengan tunggangan ini. Ini benar-benar makhluk yang menjijikkan. Rusa 9 warna itu berteriak. Dia baru saja berpikir tentang cara mengusirnya dari Taman 100 Ramuan, dan sekarang ada alasan lain mengapa dia sama sekali tidak bisa mengusirnya. Surga benar-benar tidak masuk akal. Li Qingshan menghirup dan mengembuskan kekuatan hidup yang kuat antara langit dan bumi. Qilin tidak pernah melukai sehelai rumput atau pohon pun sejak lahir. Ini adalah satu-satunya sumber makanan mereka. Setan Yin bagaikan tanaman yang perlahan layu dan menyusut. Tidak peduli seberapa banyak pikiran jahat mengalir di hati mereka tidak menekannya atau terobsesi dengannya. Itu hanyalah naluri yang dimiliki semua makhluk hidup di dunia. Bahkan pikiran untuk menghancurkan diri sendiri hanyalah bagian dari siklus alam, jadi tidak perlu merasa gelisah dan terburu-buru untuk menghancurkannya. Seekor Qilin atau bahkan binatang baik hati. Bukan berarti dia lahir tanpa pikiran jahat, tetapi dia bisa tetap tidak tergerak oleh pikiran jahat. Pandai memelihara semua makhluk hidup tanpa bersaing, terlahir tanpa dilahirkan, tidak mengandalkan diri sendiri, tumbuh tanpa serakah, inilah yang disebut Suande. Ini adalah kemampuan ilahi nomor 1 dari transformasi Qilin, vitalitas tanpa akhir. Seperti yang dia duga, kemampuan ilahi ini tidak memiliki kekuatan tempur. Sebagai seorang maniak pertempuran, dia tidak menganggap serius kemampuan ilahi ini. Tetapi melihatnya sekarang, seni dewa ini tampaknya sangat cocok digunakan di Taman 100 Ramuan. Meskipun ia tidak tertarik menanam bunga dan tanaman, ia dapat memiliki sumber daya tambahan selain energi spiritual. Ia dapat menyerap vitalitas langit dan bumi yang kuat untuk menyehatkan tubuh dan pikirannya, yang sangat bermanfaat bagi kultivasinya. Yang paling penting, dia tidak perlu khawatir lagi tentang penyimpangan Qi. Kemampuan ilahi ini sangat efektif dalam menangani setan mental. Seketika itu juga, setan Yin menjadi tenang. Bahkan ada senyum tenteram dan damai di wajahnya, seolah-olah dia telah menjadi seorang Buddha saat itu juga. Hal yang terindah di dunia adalah indah. Ini jahat, semua orang tahu itu baik, dan ini tidak baik. Baik dan jahat adalah pemikiran yang sama. Ketika hati seseorang harus memilih antara benar dan salah, akan ada perbedaan antara Buddha dan setan. Tidak peduli seberapa kuatnya kura-kura roh itu, ia hanya bisa menekannya. Yang bisa dilakukannya hanyalah melepaskan obsesinya, menggunakan jalur alami untuk menyeimbangkan. Li Qingshan memahami hal ini dan tak dapat menahan diri untuk memuji, hebat, hebat. Namun, bagi seorang pejuang, sedikit kekuatan dapat diubah menjadi kekuatan tempur. Tentu saja, ia hanya perlu bermain-main sesekali. Kuncinya adalah melakukannya. Jika dia tidak bisa mengalahkan musuh yang kuat, semua yang dikatakannya tidak ada gunanya. Dia langsung punya cara untuk mengubahnya menjadi kekuatan tempur. Dia tertawa dan mengaktifkan buku kebebasan sekali lagi. Obsesi, kejahatan, nafsu, jahat, iblis. Dia memiliki semua orang jahat ini. Karena itu bermanfaat untuk mengolah buku kebebasan, maka dia akan menggunakan semuanya. Seperti yang diharapkan, dengan sangat cepat dia berhasil masuk ke penyimpangan Qi sekali lagi. Setan Yin menjadi semakin jahat dan ganas. Pertumbuhan tanpa akhir. Dia siap menggunakan kemampuan ilahiyahnya untuk menaklukkan setan Yin. Ketika setan Yin mulai tenang, Li Qingshan melakukannya sekali lagi. Kitab suci surgawi tanpa batas, memiliki kelebihan karena dapat berkembang sangat cepat. Melalui latihan ekstrim ini, kultivasi seseorang secara alami akan berkembang pesat. Seharusnya ia seperti berjalan di atas es tipis, seperti menghadapi jurang yang dalam, tetapi sekarang ia seperti berjalan di tanah datar. Ini adalah penggunaan kemampuan ilahi. Entah untuk menaklukkan setan eksternal atau menaklukkan setan mental. Bagaimanapun, itu pasti berguna. Dunia kecil itu masih kacau. Dia telah menaklukkan Yin Demon dan mengendalikannya seperti tangannya sendiri. Jika dia dapat mengulang siklus ini, Li Qingshan bahkan mungkin dapat mengabaikan 9 transformasi iblis dan dewa serta menggunakan buku kebebasan untuk menerobos kesengsaraan surga kelima dan menjadi seorang kaisar. Namun, yang disesalkan adalah bahwa pikiran-pikiran jahat itu adalah barang habis pakai. Dengan segera, ia menyadari bahwa ia tidak dapat lagi memiliki pikiran-pikiran jahat di dalam hatinya. Keserakahan, hawa nafsu, keinginan merusak diri sendiri, semuanya lenyap. Tidaklah sulit bagi seseorang untuk melakukan satu hal buruk, tetapi sulit melakukannya selama sisa hidupnya. Li Qingshan menghela napas dan merasa lelah. Namun, ia merasa sangat tenang dan damai. Ia merasa dunia ini begitu indah dan kehidupan ini begitu manis dan tidak berarti. Ia memiliki keinginan untuk menjadi seorang biksu. Ah, ngomong-ngomong soal biksu, aku penasaran bagaimana kabarnya Bunu. Sudah lama aku tidak bertemu Little N, Little Ming, dan Yanying. Aku sangat merindukan mereka. Semoga mereka semua aman dan sehat. Orang bijak agung, Li Qingshan menopang kepalanya dan berpikir dengan lembut. Tidak lama kemudian, keinginannya berlanjut dan mengganti yang lama dengan doppelganger baru. Setiap wajah doppelganger dipenuhi sinar matahari. Bagi setiap pembudidaya di 100 Herb Garden, mereka sehangat musim semi. Mereka melakukan perbuatan baik di mana-mana dan tidak pernah meninggalkan nama mereka. Semua orang sangat tersentuh oleh ini.
Tatapan matanya yang tulus dan senyumnya yang lembut membuat siapapun sulit menduga bahwa ia sedang berpura-pura. Sekalipun ada beberapa yang keras kepala, mereka tergerak oleh ketulusannya dan dengan sukarela tunduk kepadanya. Dari sudut pandang manapun, ini jauh lebih baik daripada Shen Yusu. Ketika para pembudidaya wanita melihat senyumnya, jantung mereka berdebar kencang. Sampai saat ini, Li Qingshan dapat dianggap telah benar-benar mewujudkan kata-kata, memenangkan hati orang dengan kebajikan. Satu-satunya penyesalan adalah bahwa bahkan para bajingan yang tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan benar-benar terpengaruh olehnya. Sekarang, mereka memanggilnya kakak senior setiap kali mereka melihatnya, menyebabkannya tidak dapat memiliki pikiran jahat. Dia tidak bisa mengacaukan tempat Ruan Yaozu dan sengaja membuat masalah di kebun herbal. Sebaliknya, dia harus sering menggunakan kemampuan ilahi kilin, vitalitas tak terbatas, untuk membantu tanaman tumbuh. Kebun herbal mencapai harmoni yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua orang mendukungnya dan dia mendukung semua orang. Dunia saat ini stabil dan tahun-tahunnya damai. Suatu hari, ketika sedang tidur siang, dia tiba-tiba menggigil dan terbangun dengan wajah penuh kesedihan. Jika terus seperti ini, bukankah aku akan menjadi orang baik? Namun, dalam sekejap mata, kesedihan itu pun sirna diterpa mentari sore, menampakkan senyum cerah nan indah. Namun, selama kurun waktu ini, dia tidak melihat Ruan Yaozu lagi. Apakah dia masih marah padaku? Tapi hal itu tidak dapat dihindari. Pada saat ini, rusa 9 warna itu terbang di udara dan mendarat di depan Li Qingshan. Ia mengamatinya dari atas ke bawah, mengamatinya dari kiri ke kanan. Ia tidak dapat membayangkan dari mana perubahan Li Qingshan itu berasal. Awalnya, ia bahkan mengira ia hanya berpura-pura, tetapi bahkan setelah sekian lama berlalu, sebenarnya tidak ada celah sama sekali. Berkat usahanya, seluruh tubuh Ruan Yaozu menjadi rileks dan dia berkultivasi dengan tenang di dalam gua. Dia memanfaatkan kesempatan itu untuk berlari keluar dan berbicara dengan pria ini. Li Qingshan memuji, kamu sangat cantik. Dia memang makhluk yang sangat anggun, dan tampaknya sangat sesuai dengan standar estetika kilin. Kata-kata yang disiapkan rusa 9 warna semuanya terhalang oleh 3 kata ini. Semua bulu halus di tubuhnya berdiri tegak. Betapa anehnya perasaan ini. Tatapan matanya begitu tulus, dan dia tidak bisa menahan perasaan senang, bahkan sedikit mabuk. Ia berpikir, tidak baik, bocah ini tahu cara-cara jahat, aku tidak boleh tertipu oleh tipuannya. Tentu saja, ini bukan metode jahat. Ini terutama karena ketertarikan kilin pada makhluk, terutama makhluk yang sangat dekat dengannya. Terlebih lagi, setan Yin juga memainkan peran tertentu secara tidak sengaja, menawan secara tak terlihat. Li Qingshan, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Bolehkah aku menyentuh bulumu? Tanyanya. Mata Li Qingshan tidak memiliki jejak pikiran jahat, seperti para seniman yang menggeluti seni tubuh, hanya apresiasi keindahan yang paling murni. Mati. Rusa 9 warna itu meraung, dan Li Qingshan terlempar oleh tanduk rusa yang indah itu. Matanya terfokus, dan naluri bertarungnya langsung bangkit. Kemarahannya seperti api, dan niat membunuhnya seperti angin. Yi, ini tampaknya kesempatan yang bagus untuk mengumpulkan pikiran-pikiran jahat, bagus. Maka, ia pun merentangkan kedua tangannya dan berjalan ke arah rusa 9 warna itu sambil membusungkan dada, silakan saja, yang penting kamu senang. Chapter 1430. Hah, serang aku akan memberimu pelajaran hari ini. Aku akan beritahu kamu kalau itu tidak ada gunanya. Rusa 9 warna itu mencibir, lalu berdiri dan menginjak keras kepala Li Qingshan dengan kuku depannya. Dengan suara keras, Li Qingshan terlempar lagi. Ada jejak kuku berwarna merah terang di dahinya. Jejak itu sedikit cekung, dan darah mengalir keluar. Pukulan dari Kaisar Roh Iblis tidak mudah untuk ditahan. Namun, yang lebih tidak tertahankan lagi adalah rasa malu karena ditendang oleh kelinci itu. Kenapa tunggangan bajingan ini suka sekali menginjak wajah orang? Namun, ini adalah perasaan gembira, dan seluruh tubuhku penuh dengan energi. Ini aku, Li Qingshan, aku bukan orang baik. Hahaha. Petik 2. Maka, sambil tersenyum, ia kembali berjalan menaiki bukit yang tinggi itu. Kali ini, bukan sekadar untuk mengumpulkan pikiran-pikiran jahat, tetapi untuk merasakan bahwa ia telah kembali ke jati dirinya yang sebenarnya. Ayolah, tidak peduli seberapa keras kau menginjak-injakku, aku tidak akan melawan. Wah, sebelum Li Qingshan selesai berbicara, dia tersapu oleh garis lurus ramping. Rusa 9 warna berubah menjadi manusia, mengenakan jubah bulu berwarna-warni. Dia mengepalkan tangannya dan bersemangat untuk mencoba. Kamu yang minta, jangan menangis untuk orang tuamu nanti. Sebelum dia selesai berbicara, dengan suara desiran, Li Qingshan berdiri di depannya lagi. Senyum di wajahnya tidak berubah, tetapi ada 2 nyala api samar di matanya. Itu akan tergantung pada kemampuanmu. Baiklah, rusa 9 warna tidak mengatakan apapun lagi dan meninju wajah Li Qingshan. Kepala Li Qingshan miring, lalu perlahan menoleh ke belakang. Mengapa kekuatannya melemah? Apakah kamu tidak terbiasa dengan bentuk manusia? Dalam sekejap, rusa 9 warna berubah menjadi pelangi berwarna-warni, dan menyerang seperti badai. Yang lebih langka lagi, setiap pukulan dan setiap tendangannya sangat anggun, bak sebuah tarian, sedap dipandang mata. Kaki Li Qingshan menginjak tanah, dan dia berdiri di tengah badai. Dia bertahan dan tidak bergerak, seolah-olah dia telah menyatu dengan bumi. Dia terus berkomentar, pukulan ini tidak buruk. Tendangan ini juga lumayan. Indah sekali, tapi kamu belum pernah bertarung sebelumnya, kan? Memang seperti sedang menonton tarian. Diam, rusa 9 warna itu menggertakkan giginya. Namun, Li Qingshan jelas merasa bahwa meskipun dia marah, dia tidak memiliki niat membunuh. Dia bahkan tidak memiliki tekad untuk menyakiti orang lain. Jelas, dia tidak pandai berkelahi dan membunuh.
Jika itu adalah kelinci hitam, yang lain, ia akan beruntung jika bisa bertahan hidup. Bagaimana mungkin ia berani berdiri di sana dan menerima pukulan? Ini mungkin merupakan bakat bawaan ras tersebut. Blackfur Roar bahkan tidak peduli untuk menghancurkan kota Wan Xiang, namun di Taman 100 Ramuan ini, rusa 9 warna harus terus-menerus menahan kekuatannya. Dia tidak bisa membiarkan akibatnya merusak bunga dan tanaman. Tentu saja, itu cukup untuk menghancurkan Raja Iblis biasa. Namun, di mata Li Qingshan, itu sedikit mencolok tetapi tidak praktis. Oleh karena itu, meskipun ia tampak seperti telah dipukuli dengan parah, sebagian besar lukanya hanyalah luka daging. Bahkan jika urat dan tulangnya terluka, dengan kemampuan pemulihannya, ia akan segera pulih seperti sedia kala. Rusa 9 warna itu tiba-tiba berhenti dan melotot ke arahnya, sambil sedikit terengah-engah. Li Qingshan tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu tidak bertarung?" Dasar gila, rusa 9 warna itu mengepalkan tinjunya dengan enggan, dan cahaya 9 warna mengembun di matanya. Itulah cahaya dari kemampuan bawaannya, nak, lakukan gerakan ini dan kau akan mati. Jika kau punya nyali, jangan menghindar. Seperti yang diduga, Li Qingshan merasakan bahaya, tetapi dia tidak peduli dan membuka tangannya, baiklah, ayo. Hal-hal yang tidak dapat membunuhku akan membuatku lebih kuat. Kemampuan rusa 9 warna siap dilepaskan, tetapi pada saat ini, suara tegas Ruan Yaozu terdengar dari langit, Jiuer, kembalilah. Kau menipuku. Ekspresi rusa 9 warna itu berubah, dasar kau orang tercela. Hei, kaulah yang memukuliku. Li Qingshan juga tidak senang. Dipukuli tanpa membalas dianggap hina. Musuh-musuhnya terlalu mulia. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Rusa 9 warna itu melotot ke arahnya, berbalik, dan melompat. Rusa itu berubah menjadi rusa putih di udara dan berlari kencang menuju kediaman gua 100 ramuan. Li Qingshan hanya merasa geram, menambahkan baris lain ke daftar hitam di hatinya. Rusa sialan ini menentangnya sejak awal. Kalau saja dia punya kesempatan, dia tidak akan membiarkannya pergi. Dia tidak tahu bagaimana rasa daging rusa panggang, tetapi dia cantik dalam wujud manusia. Aku ingin melakukan itu dulu, lalu itu. Pikiran-pikiran jahat tumbuh di dalam hatinya, dan dia buru-buru menggunakan kitab kebebasan. Di bawah rangsangan pikiran-pikiran jahat, setan Yin meledak, dan dia menggunakan kemampuannya untuk menaklukkannya. Dengan penggunaan amarantin natur, luka-luka di tubuhnya cepat sembuh. Kemampuan bawaan ini tidak hanya memiliki efek penyembuhan yang kuat, tetapi juga dapat memulihkan semangat seseorang dengan cepat. Li Qingshan menjadi semakin puas. Dalam sekejap, hatinya kembali tenang. Tidak ada lagi amarah atau kebencian, dan ia kembali menjadi orang bijak yang berbudi luhur. Dari sini, ia paham betapa palsunya apa yang disebut-sebut sebagai penghapusan pikiran-pikiran jahat itu. Bila seseorang tidak punya rasa takut, ia tidak akan menghindari bahaya, dan tanpa rasa marah, ia tidak akan mampu melindungi diri sendiri. Itulah sebabnya Buddha memiliki api, dan ia perlu mengaum seperti singa. Baik sebagai pelindung maupun propagandis, seseorang harus menggunakan kekuatan untuk meyakinkan orang lain. Dengan pikiran ini, setan Yin melonjak. Kabut samar di wajahnya menghilang dan wujud aslinya pun terungkap. Itu bukan penampilan Li Qingshan saat ini, melainkan remaja dari desa Craching Ox di masa lalu. Wajahnya agak bersudut. Dia tidak tampan atau jelek. Dia hanyalah remaja biasa dari keluarga petani, seperti ribuan manusia biasa. Perubahan-perubahan kehidupan masih dapat mengukir begitu banyak kegembiraan dan kesedihan di wajahnya, tetapi juga memiliki semua ketakutan yang seharusnya dimiliki manusia biasa. Itulah sifat aslinya. Tanpa itu, tidak akan ada yang namanya kebebasan. Kitab kebebasan mencapai tingkat lain, dan kultivasinya sepenuhnya stabil, dekat dengan tahap kesuksesan kecil. Li Qingshan merasakan peningkatan kekuatan yang tiba-tiba, dan dia tidak bisa menahan senyum. Dia tidak dipukuli kali ini. Namun, jika dia ingin melangkah lebih maju, perkelahian kecil seperti itu tidak akan berhasil. Rusa 9 warna bahkan bukan musuh baginya. Tidak peduli seberapa kuat serangannya, mereka tidak akan mampu membangkitkan niat membunuh dalam dirinya. Hanya dengan pergi ke dunia yang lebih luas untuk berlatih dan memahami, dia akan mampu menciptakan roh iblis yang lebih kuat, melengkapi kitab kebebasan, dan memahami jalan kebebasan yang sejati. Di dalam gua 100 ramuan, Ruan Yaozu sedikit marah, Jiuer, aku hanya menyendiri sebentar, apa yang sedang kamu lakukan? Dia menyuruhku memukulnya. Rusa 9 warna tampak putus asa, dan wajahnya penuh dengan keluhan, seperti seorang murid yang dimarahi oleh gurunya. Kamu benar. Ruan Yaozu meninggikan suaranya. Dari sudut pandang manapun, sepertinya dialah yang memukul Li Qingshan. Dia bahkan tidak melawan, dan bukan berarti dia tidak punya kemampuan untuk melawan. Dia bahkan ragu jika dia adalah lawannya dalam pertarungan hidup dan mati. Segala yang telah dilakukannya untuk kebun 100 ramuan akhir-akhir ini telah menyentuh hatinya. Tidak peduli apapun masa lalunya, dia memiliki hati yang baik, dan dia benar-benar bekerja keras. Pada akhirnya, dia diganggu oleh orang lain, dan itu terjadi di kebun 100 ramuan miliknya, dan dialah yang memukulnya. Aku tidak benar. Rusa 9 warna tahu bahwa dia benar-benar marah, dan sebaiknya dia tidak membantah saat ini. Si Li Qingshan terkutuk itu, yang menggunakan tipu daya semacam ini untuk menimbulkan perpecahan, benar-benar sangat hina sekali. Ruan Yaozu dengan lembut memegang bahunya, aku tahu kamu melakukan ini demi kebaikanku, dan aku akan berusaha untuk tidak menemuinya. Berjanjilah padaku, jangan buat masalah lagi, oke? Oke, setelah menyelesaikan lapisan pertama kultivasi, Li Qingshan untuk sementara menyingkirkan kitab suci kebebasan dan mulai mengumpulkan kultivasinya untuk metode panjang umur kilin. Tidak ada jalan pintas untuk ini, jadi dia hanya bisa mengikuti arus dan melakukannya selangkah demi selangkah.
Ia menggunakan vitalitas abadi, terus-menerus menghirup dan mengembuskan napas, dan kekuatan hidupnya terus mengalir. Rumput liar berubah, memberinya nutrisi, dan memberi nutrisi pada bunga-bunga dan tanaman aneh di Taman 100 Rempah. Ruan Yaozu tentu tidak akan membiarkan kerja kerasnya sia-sia, dan menggandakan kontribusinya. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.